Gurunda aja yang buka ya, mungkin. Saya yang ini Bang, saya yang banyak ngobrol nanti. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, para jundun min junudillah, tentara-tentara Allah. Kita berjumpa kembali dari garda terdepan membantai syubhat dan fitnah dari Tritung penghujat laknatullah alaihim, yaitu kami Mujahidin Ghazwal Fikr. Dan kita sekarang berada di Zoom MMCI. Ikhwani fisabilillah, kita akan launching sebuah reaction terhadap kesuksesan kita membuat para tritung-tritung penghujat kejang-kejang, karena sesungguhnya julukan-julukan yang mereka sebatkan kepada manusia Yesus itu lebih pantas untuk nabi sebenarnya. Nah, di sini kita akan membahas ya, karena sudah cukup banyak kuota untuk kita reaction dari kejang-kejang dan kelonjotannya tritung-tritung penghujat. Kita sudah ada di sini bersama Rasyidun Army Sipahi, MMCI, dan juga ada seluruh Zoom muslim-muslim, ada MDM juga, lalu kemudian ada Ukhti Josel, Bang Ucok, dan yang lainnya. Hari ini reaksinya akan dimoderasi oleh Ukhtina Josel, dan juga pembicara utama tentunya Panglima yang kita hormati dan sayangi, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda udah siap ini untuk penginjilannya. Siap Gurunda. Kita tahan dulu sejenak. Mari kita berikan kepada moderator untuk memoderasi. Tafadhol Josel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Dan kali ini kita ada pembicaraan yang sangat seru dengan pembahasan tentang Yesaya yang digaung-gaungkan itu ya. Yesaya 9 ayat 6. Jadi di situ nanti akan kita kupas habis bagaimana Bapak Rudi Yohanes yang biasanya beliau suka ngintip Bang Zuma terus ya. Kayaknya ketika melihat Bang Zuma selalu kejang-kejang ya. Ini adalah momen-momen yang sangat luar biasa. Semoga ini bisa membuka pintu hati banyak orang, mengetuk pintu hati banyak orang supaya bisa berpikir secara nalar dan sehat. Supaya bisa memilih satu keyakinan yang benar, yaitu Islam. Oke, mungkin bisa langsung saja dimulai, Bang Zuma, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita umat Islam seluruh dunia yang telah menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis sahihah sebagai pondasi dalam kehidupan keberagamaan dan juga dalam konsep kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun sahabat berada, kali ini kita akan mengulas tuntas terkait dengan apa yang membuat teman-teman oten kejang-kejang ya, terkait dengan pernyataan saya kemarin yang mengatakan bahwa apa yang mereka kirakan, apa yang mereka sangkakan bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, kalau kita lihat dari fakta yang ada di lapangan, itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ala Nabi. Namun kali ini para sahabat, ada dua hal yang menjadi inti poin penjelasan kita. Saya akan membagi dua bagian. Yang pertama, terkait dengan Yesaya 9, sesungguhnya itu bukanlah untuk Yesus dan juga bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin teman-teman harus memahami lebih jauh. Jadi Yesaya 9 nomor 6 itu bukan untuk Yesus, juga bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Yesus beda. Kalau untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW juga nubuatannya beda.
nubuatan untuk Yesus salah satunya adalah di Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Itu tuntas dibahas di sana tentang Yesus. Kalau baginda Rasul Muhammad SAW itu dibahasnya banyak. Di Yesaya juga ada, kemudian di Ulangan juga ada. Banyak poin-poin di mana apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu jelas terpapar di dalam kitabnya teman-teman Yahudi yang kemudian diterjemahkan ke dalam Septuaginta, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab di dalam agama mereka. Nah, satu hal sebagai pengantar dari saya. Kalau dikatakan yang berhak menggunakan apa yang menjadi acuan di dalam kehidupan teman Kristen, yaitu Perjanjian Lama yang adalah kitabnya Bani Israel, sebenarnya kalau bicara mengenai hak ataupun bukan, umat Islam itu lebih berhak. Karena umat Islam yakin benar bahwasanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak adalah kakak beradik. Sementara Kristen ini entah dari mana asalnya. Dia bukan berasal dari Bani Ishak. Kalau Islam jelas berasal dari Bani Ismail. Kristen dari mana? Dari Bani mana Kristen ini? Kalau dikatakan dia dari Bani Ishak, maka Yerusalem hari ini akan menjadi markas atau pendopo utama daripada kekristenan. Tapi faktanya, kekristenan itu bermuara dan berpusat di Vatikan Roma. Artinya bahwa Bani Ishak tidak menjadikan ajaran Kristen itu sebagai ajaran yang diterima berdasarkan dengan ajaran para nabi yang datang kepada mereka. Saya katakan, ini adalah penumpang gelap. Oke, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pembahasan Yesaya 9 nomor 6. Mungkin ini sengaja saya akan buat agak lama ya. Kalau bom-bom biasa live sampai 11 jam, mungkin kita ya 3 jam lah. Jadi teman-teman yang ingin melakukan aktivitas, silakan aja tinggalkan channelnya, tetap dalam kondisi live, agar supaya banyak orang tercerahkan dengan materi-materi kita ini. Sebelumnya mungkin admin kalau bisa dipertontonkan dulu video-video kejang-kejang yang sempat kita ambil. Ya, mohon supaya admin saya dijadikan co-host supaya bisa men-share bagaimana kemudian orang-orang oten kelonjotan kejang-kejang sampai dia lupa cebok. Akibat dari pernyataan saya kemarin yang mengatakan yang Anda tuduhkan, yang Anda ambil, yang Anda ngais-ngais di kitabnya orang Yahudi itu, yang Anda katakan anak dari Yunani Romawi yang bernama Yesus itu, yang kalian jual kemudian, itu tidak pantas duduk sebagai apa yang Anda ambil dari kitabnya agama lain. Lebih pantasnya kalau Anda ingin melihat lebih jauh, itu cocoknya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang membesarkan Kristen itu bukan Yesus. Yang membesarkan Kristen itu Romawi dan Yunani, bukan Yerusalem. Silakan ditampilkan dulu supaya teman-teman itu bisa tertawa. Silakan. Hari ini saya berjanji dan bersumpah di hadapan Bapa yang Maha Kuasa bahwa saya akan mengurangi menggunakan kata Allah sekalipun itu terdapat di dalam Bible. Ingat ya, saya akan berusaha mengurangi, saya berjanji di hadapan Bapa di sorga, saya akan mengurangi mengkonsumsi kata Allah sampai pada akhirnya nanti saya tidak menyebutkan lagi kata Allah. Kenapa? Alhamdulillah. Karena kawan, Allah akhirnya. Itu Allah Maha Perkasa, ternyata Nabi Muhammad atau Ahmad. Saya tidak sudi menyembah Nabi Muhammad ya. Itu diucapkan oleh Zulkifli M. Abbas bahwa dia sudah melantik Nabi Muhammad menjadi Allah yang Maha Perkasa. Kalau mereka sering menghina Kristen, wah Yesus dilantik menjadi Tuhan tahun 325. Ternyata sekarang Muhammad dilantik menjadi Tuhan oleh Zulkifli M. Abbas menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa tanggal 8 Oktober 2022. Jadi kawan-kawan, setiap tanggal 28 Oktober kita akan merayakan yang namanya pelantikan Muhammad menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa oleh Zulkifli Abbas. Karena ingat dahulu dia juga yang mencetuskan tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia. Memang Zulkifli ini orang yang luar biasa, bisa menimbulkan beberapa hari-hari raya baru ya.
Dan Kasihan ya. saya akan berusaha menghentikan mengucapkan kata Allah karena saya tidak sudi. Nanti mereka mengira ketika saya bicara Allah itu ada merujuk kepada Muhammad, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Saya nggak sudi kawan. Ya, nah dasar Zulkifli M. Abbas mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Kita sudah tahu. Pertama-tama dia mengambil dari Yesaya 9 itu ya. Sebentar saya bukakan dulu. Ayatnya yang ke-6. Nah ini. Zulkifli M. Abbas mulai membuka firman Allah yang ada di dalam Yesaya 9. Ayatnya yang ke-5 ini ya, kalau kalian bisa lihat di layar sudah ada, itu ayatnya yang ke-5. Ya. Kawan-kawan jangan lupa ya, bagi yang suka stiker silakan. Ada juga situ sekarang ucapan terima kasih, stiker terima kasih ya. Sudah disiapkan YouTube 3 ya, super stiker, chat sama terima kasih ya. Nah, kawan-kawan perhatikan di layar ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih kepada Zulkifli, kalimat Bapa di sini tidak dipakai dia, tetapi digantinya menjadi Allah yang kekal. Jadi kawan-kawan, saya akan mengurangi konsumsi menggunakan kata Allah. Saya berjanji dan bersumpah di hadapan. Iya. Nah, kita saksikan teman-teman efek daripada itu. Kemudian sang akrobat penjual obat ini, dia katakan dan berikrar bersumpah di hadapan Tuhan, dia tidak akan lagi menggunakan kata Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang munafik ini benar-benar mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Hanya saja saya tonton video beliau, dia mengucapkan ini, tapi selanjutnya masih juga menggunakan kata Allah. Pendusta dan pembohong dan penyesat. Baik, teman-teman sekalian, kita masuk dalam pembahasan di mana apa yang diterangkan ini oleh si sang akrobat penjual cendol. Dia katakan bahwa ini untuk Yesus. Kita lihat tipuan-tipuan mereka ya. Di dalam Yesaya 9 nomor 6. Di situ sangat jelas dikatakan keyilet yulat lanu benin tak lanu. Jadi ini berbicara mengenai hal yang sudah terjadi pada masa lampau. Sebelum Yesus itu lahir, anak yang dimaksud itu sudah lahir. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah ini ditujukan kepada Yesus. Padahal kalau kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya, coba kita tanya, pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu ada lambang pemerintahan? Ini pembodohan namanya. Nah, kalau dipaksakan, di awal saya sudah mengatakan ini bukan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena ini bukan nubuatan. Kalau umat Islam ikut-ikutan menggunakan data ini untuk menunjukkan bahwa Rasul Muhammad SAW itu yang diceritakan di Yesaya 96 itu adalah merupakan bualan. Tapi kalau untuk menyanggah mereka yang omong kosong ini, bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat ajaib, lalu kemudian dikatakan Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya, itu ditujukan kepada Yesus, itu sangat tidak pantas. Kalau fakta kita lihat di lapangan, lebih pantas ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi umat Islam itu tidak mengatakan bahwasanya Allah sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Atau Rasulullah Muhammad SAW sama dengan Allah. Yang ada adalah Rasulullah Muhammad SAW tidak melisankan sedikit pun di dalam mulutnya, selain daripada apa yang diterima dari Roh Kudus, yaitu kalamullah, firman Allah. Mari kita urai pelan-pelan. Kalau di dalam kitabnya teman Kristen, ya versi bahasa Inggris, antara penerbit satu dengan penerbit yang lainnya itu, yang lebih tua dari terjemahan yang ada di Indonesia itu cakar-cakaran, teman-teman. Ada yang mengatakan akan lahir, ada juga yang mengatakan telah lahir. Jadi jelas sekali mereka ini harusnya membuat konsili dulu
untuk menetapkan terjemahan yang benar itu seperti apa. Ketika mereka mengklaim ayat ini merujuk kepada Yesus dengan mengatakan Mesia adalah Tuhan, ya mereka juga harus melakukan konsili dulu untuk menentukan apakah akan lahir atau telah lahir. Jangan asal nyeblak kitabnya orang. Ini kan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi ini berusia kurang lebih 1000 tahun, baru muncul kemudian perjanjian baru. Jadi kitabnya orang terlebih dahulu 1000 tahun lebih, baru mereka ambil terjemahannya, dia tempelkan di dalam kitabnya untuk mendudukkan anak Maria menjadi Mesias, menjadi Tuhan yang mereka sangkakan di dalam Yesaya 9 nomor 6. Nah, muncul pertanyaan. Apakah di Mesias 9 ini memang berbicara mengenai di Yesaya 9 ini memang berbicara mengenai Mesia, ataukah hanya berbicara mengenai pengakuan teman-teman Kristen bahwa itu berbicara mengenai Yesus? Itu dulu. Apakah benar ini berbicara mengenai Mesia, di mana Mesia itu kita paham betul, orang-orang Yahudi tidak ada padanya Mesia itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Orang Yahudi memahami Mesia itu adalah seorang raja, seorang pemimpin yang mampu membebaskan mereka dari masalah politik, tekanan-tekanan penguasa dan seterusnya. Banyak kita kenal bagaimana Kores disebut Mesias, Daud mereka sebut Mesias, Elisa mereka sebut Mesias, Harun juga Mesias, Elisa juga Mesias, Salomo juga Mesias. Saul disebut Mesias, 1 Samuel 10 nomor 1. Harun disebut Mesias, Imamat 8 nomor 12. Elisa, 1 Raja-Raja 19 nomor 6. Dan juga Salomo 1 Raja-Raja 1:39 juga disebut Mesias. Berarti bagi Yahudi Mesias itu manusia, bukan Hasem, bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia lalu kemudian disandangkan dengan gelar Tuhan perkasa, Raja damai dan seterusnya. Akal-akalan EDW. Jadi nggak ada konsep itu dalam agama Yahudi, yang mana mereka yang punya kitab yang masih ori menggunakan bahasa Ibrani maksud saya. Lalu kemudian apakah Yesaya 9 ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini akan menjadi Tuhan? Sebagaimana ajaran Romawi Yunani. Coba kita lihat ajaran Romawi Yunani. Roma 10 nomor 9. Apa yang terlihat di sana? Jika mulutmu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Apakah Mesias itu memang lahir untuk menjadi Tuhan? Itu dulu yang penting dipahami. Kita masuk ke ranah Yahudi dulu. Apakah Mesias bagi yang mempunyai kitab itu akan lahir menjadi Tuhan? Layaknya yang disembah oleh teman-teman Kristen, sang akrobat dan kawan-kawan ini. Tentu tidak, bukan? Yang lahir itu sudah pasti bukan Tuhan. Mengapa mereka menuhankan yang lahir? Karena mereka bukan ajaran para nabi. Bukan ajarannya Yesus. Tapi ajaran yang datang dari Romawi dan Yunani. Meski awalnya bermuara dari ahli kitab yang membuatkan surat-surat kepada orang Roma dan Yunani. Supaya mereka menyatukan antara konsep monoteisme dengan konsep Trinitas. Dan itu laku terjual sampai hari ini. Dan sampai hari ini pun orang Yahudi tidak mau menerima konsep Mesiasnya Kristen. Bahkan mereka cenderung menerima dan mengiyakan Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kemarin sahabat kita Valen melulu ajaran agama Islam. Lebih percaya kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah yang dijanjikan. Tapi terkait dengan Yesaya 9 nomor 6, bukan sedang menjanjikan. Ini kisah yang diceritakan tentang hal yang sudah terjadi pada masa itu. Tapi karena mereka miskin literasi, miskin nubuatan, karena memang tidak ada nubuatan untuk mereka selain daripada ular beludak dan ahli neraka yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, makanya mereka mengambil kitabnya orang untuk kemudian dicocokkan kepada Tuhan yang mereka buat, yaitu manusia. Nah, ketiga, apakah ada alasan yang dapat dipercaya bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus? Ada nggak alasannya? Dari sisi pemerintahan, Yesus tidak pernah menjadi tokoh pemerintahan. Dia hanya menjadi pengacau di masa pemerintahan kekaisaran Romawi ketika mereka berkuasa di tanah Yudea. Yesus hanya seorang pengganggu gitu. Dia hanya sekelas pemberontak pada masa pemerintahan kekaisaran sehingga dia dilaporkan untuk ditangkap. Jadi tidak ada alasan yang dapat dipercaya bahwa pasal daripada Yesaya 9 nomor 6 itu untuk Yesus. Tapi kalau kita melihat dari apa yang mereka cocokologikan, Raja damai,
penasihat ajaib, dan seterusnya. Lebih pantas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa pembuktiannya yang bisa menjadi keyakinan dan kepercayaan kita? Coba lihat. Bangsa jahiliyah, begitu datang Rasulullah, dinasihatin, Pak, menjadi sebuah bangsa yang beradab. Bayangkan betapa dahsyatnya nasihat Rasulullah kepada mereka. Bangsa jahiliyah seketika menjadi beradab. Bagaimana dengan Yesus? Menasihati satu manusia bernama Yudas aja tidak sanggup. Bagaimana mau dikatakan penasihat ajaib? Lucu itu ya teman-teman. Jadi dari sini aja kita bisa melihat bahwasanya cocokologi yang mereka ambil dari agama orang, ya, lalu kemudian dia nobatkan kepada agama mereka, itu adalah suatu kebohongan yang nyata. Lalu kemudian yang perlu ditelaah lebih jauh, karena kita juga ini belajar, Bang Suma juga ini belajar. Bukannya karena saya bukan sarjana teologi lantas saya tidak belajar. Saya pun tahu, saya belajar, saya mengkritisi, saya menelaah. Karena itu ajaran agama saya. Segala sesuatunya harus ikra, baca. Jika engkau ingin dunia, maka engkau harus belajar. Kau ingin akhirat, maka harus belajar. Ingin kedua-duanya, kuncinya harus belajar. Kita pahami, kitab Yesaya, penulis daripada kitab Yesaya, itu hidup diperkirakan 700 tahun sebelum adanya Yesus. Sebelum adanya Yesus, Yesaya lebih dulu menulis kurang lebih 700 tahun. Apakah Yesaya membicarakan seseorang yang akan lahir pada masa yang akan datang? Pada masa 700 akan datang? Tidak. Tidak sama sekali. Apakah pasal 9 daripada Yesaya 9 ini, nomor 6 ini, menceritakan tentang manusia akan lahir tahun 700-an kemudian? Tidak. Di ayat ini jelas dikatakan telah lahir yulad dalam bahasa Ibrani. Artinya sesuatu yang telah terjadi. Yesaya 9 nomor 6, sebab seorang anak telah lahir yulad untuk kita, berarti sudah terjadi. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang sudah terjadi baru akan terjadi 700 tahun kemudian? Ini pembodohan. Lalu bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana Bang Suma bisa tahu bahwa yulad itu berarti telah lahir? Masa lampau. Sudah terjadi pada masa itu. Sederhana caranya. Lihat saja teman-teman, setiap ada perkataan yang terdiri dari huruf yod, lat, dalet di dalam bahasa Ibrani, kitabnya teman-teman Yahudi, maka pasti itu bercerita tentang masa lampau. Contoh, misalnya kita ambil di dalam Kejadian 4 nomor 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Juga anak itu dinamai Enos. Di situ sangat jelas, yulad, telah lahir seorang anak laki-laki bagi Set, namanya Enos. Itu Kejadian 4 nomor 26. Ini bom-bom harus nonton video ini, konten ini. Harus wajib hukumnya. Termasuk Pak Amin yang tadi malam saya katakan lulus sebagai anak sekolah minggu aja baru daftar sudah diusir karena nggak pantas menjadi murid di sekolah minggu, apalagi berdebat dengan saya. Lalu kita lihat Kejadian 35 nomor berapa? Nomor 26. Di situ sangat terang dikatakan, anak-anak Silpa, budak perempuan Lea, adalah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang yulad, yang telah dilahirkan baginya di Padan Aram. Ini jelas telah lahir. Lalu kemudian Hakim-Hakim 18 nomor 29. Mereka menamai kota itu, dan menurut nama bapak leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais, yang telah lahir bagi Israel. Mana lagi? Yeremia 20 nomor 15, Mazmur 87 nomor 5, Rut 4 nomor 17. Banyak dalil yang mana kata itu muncul. Yulad yang menandakan bahwa itu sudah terjadi. Jadi penulis pengarang perjanjian baru yang kemudian mengambil cocokologi dari kitabnya orang salah kemudian menempatkan cerita terhadap Yesus. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Vayikra Shemo dalam bahasa Ibrani atau Vayikra dalam bahasa Ibrani yang saya maksud ini telah terjadi,
Maka itu tidak bisa diingkari. Orang Yahudi atau mereka yang paham tentang bahasa Ibrani, ya, belum belajar bahasa Ibrani, mereka akan paham bahwa yang dimaksud di dalam Yesaya 96 itu adalah terjadi sesuatu yang mana sesuatu itu sudah terjadi pada masa itu. Bukan 700 tahun kemudian. Contoh, di dalam Kejadian 1 nomor 5. Dan Allah menamai terang itu siang. Fayikra. Ini kenapa dinamai terang? Fayikra. Karena sudah terjadi siang itu. Sudah terjadi. Jadi nggak ada sesuatu yang sudah terjadi berarti bukan lagi sesuatu yang menjadi nubuatan. Ini yang teman-teman Kristen harus paham, terutama timnya Bom. Ya. Lalu kemudian kalau saya ditanya nih sebagai seorang apologet, sebagai Muslim, saya ditanya, Bang Suma, jadi menurut Abang tadi mengatakan itu bukan untuk Yesus dan juga bukan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu untuk siapa? Ya mungkin untuk Bom. Karena Bom, Rudi, Amin, siapa lagi, Abdon, terus beberapa teman yang kita sering dialog itu, dia lebih paham tentang apa yang Tuhannya mereka konsepkan di kitab mereka daripada Tuhan itu sendiri dalam konsep agama kitab mereka. Gitu. Lucu. Nah sekarang siapa anak itu sebenarnya? Mari kita lihat. Yesaya 9 nomor 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan sebagai penasehat ajaib. Tuhan yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ini adalah penerjemahan yang dilakukan oleh teman-teman Kristen. Ya, ini adalah terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah kitabnya orang Kristen. Kitabnya agama lain diambil, diterjemahkan, lalu kemudian dihadiahkan kepada orang Kristen. Ingat sahabat-sahabat, kemarin saya sempat berdebat dengan Abdun Sogala. Dia menegur saya karena saya karena laqad kafaral ladzina qalu, karena di Al-Qur'an mengatakan ya kafirlah orang, sementara di dalam kitab mereka di dalam Matius 5 dikatakan tidak boleh mengatakan kata kafir. Kenapa dia komplain kayak begitu? Karena penerjemah kitab mereka melakukan sesuatu penyesatan, kata raka diganti menjadi kafir, kata bodoh, jahil diganti menjadi kafir. Inilah mereka. Ini yang terjadi terhadap Yesaya 9 nomor 6. Bayangkan. Terjemahan yang benar menurut grammar bahasa Ibrani. Karena biar bagaimanapun saya juga pernah belajar bahasa Ibrani. Meski saya tidak memiliki ranking pada saat itu. Tapi paling tidak saya pernah belajar. Saya belajar sama Bunda Etika. Terjemahan yang benar pada Yesaya 9 nomor 6 itu, ya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu menyebutnya Raja Damai. Jadi perlu dipahami, berdasarkan terjemahan yang sah, nama anak ini adalah Raja Damai, sesuai dengan perikop. Dan tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Tidak ada hubungannya dengan Allah perkasa, Bapa yang kekal. Nggak ada hubungannya. Yang ada sesuai dengan perikopnya itu jelas Raja Damai. Makanya saya katakan, ini lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa begitu? Bayangkan saudara-saudara. Pra-Islam, suku-suku Arab, bangsa Arab pada masa itu, memiliki Tuhan masing-masing, memiliki sembahan masing-masing. Suku ini Tuhannya ini, suku ini Tuhannya ini. Dan mereka memiliki Tuhan-Tuhan seperti itu tidak boleh kemudian Tuhannya melewati wilayah yang mereka punya. Rasulullah Muhammad SAW datang mendamaikan semua suku yang ada di Jazirah Arab. Mengatakan, wahai tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Dialah Tuhan negeri Mekah. Negeri Mekah adalah Tuhannya negeri Mekah adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Jadi suku-suku tadi itu terkaget-kaget dan terkaing-kaing. Kok ini ada Tuhan cuma satu ya? Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dikatakan Raja Damai, mendamaikan semua kondisi-kondisi yang ada pada masa itu menjadi satu seakidah. Mereka kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mereka bersatu mengikat diri dalam satu akidah, tali agama Allah.
mereka tidak bercerai-berai. Siapa yang menyatukan itu? Seorang diri, kawan. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi kalau mereka memaksakan mencuri, mengambil kitabnya agama lain, mendudukkan untuk Yesus, kita tertawa. Kenapa? Itu bukan untuk Yesus. Dan kalau mereka paksakan, raja yang dimaksud itu adalah lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerajaannya sudah 1400 tahun. Sampai hari ini masih berdiri dengan gagahnya, masih berdiri dengan kokohnya. Kerajaan Daud berapa tahun rupanya? Kerajaan Salomo berapa tahun rupanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini kerajaannya berdiri dengan kokoh. Tak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini pun yang bisa meruntuhkannya. Subhanallah. Makanya dikatakan dalam Kejadian 49, tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum dia yang berhak datang, yaitu dia yang mampu menegakkan hukum-hukum Tuhan kepada bangsa-bangsa. Mahua, siapa dia? Apakah Yesus? No, bukan. Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dipaksakan hal yang sudah terjadi dianggap nubuatan, maka lebih pantas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diimani sebagai raja damai itu. Tidak masalah dia mau pelintirkan kerjanya, memang mereka itu raja preming, raja pelintir, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi terjemahan yang mereka lakukan dengan menyebutkan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya. Saya katakan begini, meskipun semua gelar ditujukan kepada anak itu untuk digunakan kepadanya, tidak akan mampu membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, meski semua gelar yang tertinggi di atas muka bumi ini dari seluruh bahasa di bumi dikumpulkan, ditujukan kepada anak tersebut, tidak akan menjadikan anak itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah anak manusia. Hanya orang sinting, orang sedeng yang tidak punya akal sehat yang kemudian menuhankan anak manusia. Apapun judulnya. Nah, coba kita lihat fakta yang ada di lapangan. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi. Biar 3 kali saya katakan. Semua gelar dinobatkan ke dia. Bukan hanya penasihat ajaib. Bukan hanya Allah perkasa. Bukan hanya Bapa yang kekal. Raja yang damai. Diberi gelar Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha hidup. Allah yang maha mematikan. Allah yang maha kuasa. Sekalipun dinobatkan kepada manusia ini, tetap saja tidak merubah dirinya menjadi Tuhan. Ini yang perlu dipahami. Nah, mari kita lihat di dalam konsep Oten. Oten mengatakan dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Coba kita lihat apa yang terpapar terhadap keadaan fakta yang ada di lapangan. Begitukah keadaannya Tuhan? Dilahirkan di kandang binatang, dinetein, disusuin, diceboin, disuapin, dicelanain, dibajuin, dimandiin. Kemudian apa lagi? Dijagain. Apalagi? Ditidurkan. Apalagi semua kelemahan-kelemahan terpatri kepada dirinya. Seperti itukah Tuhan yang ditunggu oleh orang Yahudi? Subhanallah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Rudy in the gang adalah berasumsi bahwa jika seorang mempunyai nama yang mengandung makna Tuhan di dalamnya, orang itu pasti Tuhan. Itu adalah asumsi konyol. Itu adalah asumsi konyol. Kenapa? Nabi Ismail punya nama yang hikmatnya merujuk kepada sifat Tuhan. El, Tuhan, Ismail, suara didengarkan, namanya didengarkan. Ismail didengarkan oleh Tuhan atau Tuhan maha mendengar. Apakah Ismail kemudian Tuhan? Tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa anak itu adalah penasihat ajaib, raja damai, bukan berarti dia Tuhan, sehingga harus ada kitab yang baru dibuat bahwa anak yang dijanjikan dalam Yesaya itu adalah yang dilahirkan di kandang binatang dan itu adalah Tuhan. Memalukan, konyol. Konyol dan memalukan. Mari kita buktikan.
Kalau dikatakan bahwasanya nama yang dinobatkan ada sifat ketuhanan padanya, itu pasti merujuk kepada Tuhan meskipun dia manusia, faktanya adalah satu kekonyolan dan adalah satu kebeloonan yang nyata di depan kita. Mari kita lihat apa yang tertoreh di dalam Kejadian 33 nomor 20. Ia mendirikan mesbah di situ. Mesbah itu dinamainya dengan El Elohe Israel. Pahami, Yakub mendirikan mesbah. Dan nama apa yang diberikan oleh Yakub terhadap mesbah itu adalah El Elohe Israel. Apa artinya El Elohe Israel? Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah kemudian mesbah itu adalah Tuhan? Inilah kekonyolan orang-orang yang beragama hanya berdasar terhadap buku terjemah yang ditulis oleh orang yang mereka tidak kenal. Namanya pun mereka tidak kenal. Dari mana orang-orang ini menulis data-data yang ada di kitab mereka? Coba tanya, Lukas menulis dari mana asalnya? Dari saksi. Coba sebutkan satu saksi, siapa namanya? Bingung sampai lidahnya terjulur sampai ke lantai, tak akan bisa mampu mereka jawab. El Elohe Israel ditujukan kepada sebuah mesbah yang didirikan oleh Yakub. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau mereka hidup pada masa itu, maka mesbah itu akan mereka tuhankan. Kenapa? Karena disebut dia Raja Ajaib, Raja Perkasa, Raja Damai, Eloh yang kekal. Dianggap Tuhan, padahal fakta di lapangan, bayi lahir di kandang binatang dikiranya Tuhan hanya karena dinobatkan sebagai Raja Perkasa. Memalukan. Keluaran, kita lihat di dalam Keluaran. Dalam Keluaran 17 nomor 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah, menamai mesbah itu dengan sebutan Adonai Nissi. Wow. Adonai Nissi. Tuhan panji-panji. Tuhan panji-panji, lambang-lambang yang kuat. Apakah kemudian mesbah yang didirikan oleh Musa itu adalah Tuhan? Lalu kemudian di dalam Keluaran 17 nomor 16 dikatakan tangan di atas panji-panji Tuhan. Apakah kemudian ini berarti bahwa Adonai Nissi ini adalah Tuhan? Wah, gila. Lalu kemudian Adonai Shalom. Di situ juga diterangkan di dalam Hakim-Hakim 6 nomor 24. Adonai Shalom. Apakah kemudian mesbah yang dibangun ya oleh Gedeon ini itu dikatakan sebagai Tuhan juga? Tentu tidak. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun data dari Yerusalem, dari teman-teman praktisi Yahudi, bahwa Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi itu kan benda, Bang Suma. Itu kan benda. Terus maunya apa? Coba carikan data di dalam kitabnya orang Yahudi yang merujuk kepada Tuhan. Oke, kita lihat. Apakah Eli itu adalah Tuhan? Apakah kemudian orang yang dipanggil Eli di dalam 1 Samuel 1 nomor 3 itu adalah Tuhan? Karena Eli itu artinya adalah Tuhanku. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban pada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana dia menjadi imam Tuhan. Dia adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Apakah mereka yang dipanggil Eli ini adalah Tuhan? Karena Eli artinya Tuhanku. Sehingga muncul kemudian apologet yang zaman sekarang, ya, yang jarang mandi, mengatakan Yesus itu terjemahannya sebenarnya adalah Yesua, Tuhan yang dialah Tuhan katanya. Jadi Eli gimana tuh? Berarti Tuhan juga dong si Hofni ini dan Pinehas. Tuhan juga dong dia karena dipanggil Eli. Eli. Apakah mereka kemudian menjadi Tuhan? Lucu. Agama tanpa tuntunan jelas menjadikan anak manusia menjadi Tuhan. Culun. Lucu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kemudian nama Tuhan itu benar-benar dinobatkan kepada seseorang. Keluaran 21 nomor 6. Maka haruslah tuannya itu membawa
menghadap Elohim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apakah kemudian ketika dihadapkan kepada seorang imam yang mereka sebut dengan Elohim, bahwa lalu kemudian Tuhan yang dimaksud itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Banyak teman-teman, banyak manusia yang disebatkan sifat-sifat Tuhan kepada dirinya. Sama seperti Musa. Lihat, aku mengangkat engkau menjadi Eloh. Musa dilantik menjadi Eloh, menjadi Elohim. Coba. Dan Harun menjadi nabi. Tapi apakah kemudian Bani Israel menyembah Musa? Tidak. Jangankan menyembah Yesus, menyembah Musa saja tidak. Padahal di kitab mereka dikatakan Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun. Lalu kemudian Kejadian 31 nomor 21, nomor 29. Aku ini berkuasa. Yesle el yadi. Ini juga kata el ditujukan kepada seorang manusia, ya, yang mengatai Yakub kemudian. Apakah kemudian manusia ini adalah Tuhan? Tentu tidak. Nah, sekarang mari kita kepada topik. Kalau yang dimaksud daripada anak yang dilahirkan itu, yang telah dilahirkan, kita merujuk, kita ngambil nama dari tokoh besar yang kemudian dinobatkan oleh orang-orang Yahudi sampai hari ini sebagai raja perkasa. Siapa dia? Hezkia. Ya, Hezkia. Hezkia ini di dalam bahasa Ibrani Hizkiyahu, kalau nggak keliru saya ya, itu pernah juga saya belajar tentang itu. Itu artinya adalah Eloh yang perkasa. Jadi nama Hizkia artinya adalah Tuhan yang perkasa. Apakah berarti Hizkia itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Tidak ada orang Yahudi yang mengetahui Hizkia itu yang mengetahui bahwa Hizkia karena arti Hizkia itu adalah Tuhan yang perkasa, maka mereka menyembah Hizkia. Tidak ada. Lalu siapa anak yang dibicarakan di dalam Yesaya 9 nomor 6 ini? Siapa anak yang dimaksud rupanya? Untuk memahami ini, teman-teman, orang terpelajar kudu wajib memulai dari nomor 1 dari bab 9 kitab Yesaya ini. Coba kita lihat di nomor 1-nya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Nomor 2, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang yang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Nomor 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Apakah kemudian yang sedang dibicarakan data-data ini itu berbicara mengenai tentang Tuhan? Berbicara tentang lahirnya Tuhan. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 nomor 8. Bagaimana kemudian Gideon yang diterangkan di dalam Yesaya 9 nomor 3 ini, itu dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Berbicara mengenai kekalahan Median, kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 nomor 8. Gideon jelas di sana mengalahkan bangsa Median. Hakim-Hakim di situ sangat terang dikatakan Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan, sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Median selama 7 tahun. Di sini penulis kitab Yesaya menggambarkan kekuatan dan bantuan Tuhan kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Median melalui Gideon. Ini fakta yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Jadi yang terpapar terbukti sebagai raja perkasa, raja damai itu adalah Hizkia. Kenapa dia mampu mengalahkan bangsa Asyur? Sementara Yesus mampu mengalahkan apa? Kalau dibilang Rasul Muhammad SAW mengalahkan dan mengalahkan dan mengalahkan, beliau adalah jenderal lapangan yang senantiasa memimpin peperangan dan selalu saja menang. Berarti Hizkia
Hezekia mengalahkan bangsa Asyur, 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 19, dan juga di 2 Raja-Raja 18 nomor 13, itu sangat jelas bahwa yang dikatakan Yesaya 96 itu adalah benar-benar pemimpin kerajaan, pemimpin pemerintahan, yang mana di bahunya ada pemerintahan, betul-betul pemerintahan, bukan hanya tuyul, tukang tahayul. Jadi dalam tahun di mana Hezekia memimpin, Hezekia ini, Raja Hezekia ini, itu jelas dia menyerang segala kota, yang mana kota ini berkubu di negeri Yehuda, lalu kemudian dia menang. Hezekia menang, Hezekia merebut kota-kota itu. Ini yang diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya sampai mulutnya orang Oten Robe membahas tentang Yesus Raja Damai, Yesus perkasa, dia adalah anak yang dijanjikan. Orang Yahudi cuman garuk-garuk kepala sambil tertawa, menganggap orang gila yang bicara. Apa pembuktiannya? Lihat Talmud, bagaimana mereka diceritakan di dalamnya. Jadi Talmud itu ada benarnya juga. Ada benarnya. Dalam arti kata, apa yang diceritakan di Talmud terbukti dari kenyataan yang ada di lapangan. Itu ada benarnya juga. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. 2 Raja-Raja 19 nomor 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hezekia mengatakan, beginilah firman Tuhan, Elo Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Senherib, Raja Asur, telah kudengarkan. Berarti raja yang dimaksud itu adalah Hezkia. 2 Raja-Raja 19 nomor 29 sampai nomor 30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuailah kamu, membuat kebun anggurlah kamu, dan memakan buahnya. Nomor 30, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Siapa dia? Janji ini kepada siapa? Hezekia. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hezekia. Bukan dikatakan, inilah tanda yang akan menjadi bagimu, wahai Yesus. Mimpi lu pade. Cuci muka lu pade. Pakai air, tapi jangan pakai ketuban kuda cuci mukanya. Supaya otak kalian itu terpakai dengan baik. 2 Raja-Raja 1932 nomor 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota itu dan tidak akan menembakkan panahnya ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi kota ini, ia tidak akan masuk, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam ini keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi nampaklah semua bangkai orang-orang yang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Senherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Nemir. Ini jelas. Yesaya bab 9 menceritakan keadaan yang buruk atas bangsa Israel pada masa lampau. Di dalam kegelapan, persekusi yang hebat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui Raja Damai. Kenapa disebut Raja Damai? Karena dia yang membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Siapa yang membawa kedamaian dari bangsa Israel dari penindasan ini? Apakah Yesus? Hai, bangun. Apakah Yesus? Bangun. Apakah Yesus yang telah kemudian berangkat Raja Asyur dan pulang meninggalkan negeri Israel? Apakah Yesus yang memimpin pasukan perang sehingga Israel menjadi damai pada masa itu? Hai, bangun. Jangan kelamaan tidur. Jangan kebanyakan makan babi kau. Supaya kau sadar. Anak yang telah lahir itu adalah Hezekia. Bukan Yesus.
Yesaya jelas mengatakan kemenangan yang sama pada masa Median. Itu bukan Yesus. Apa yang terjadi pada masa Median? Apakah Yesus sudah ada di sana? Tidak. Bangsa Israel akan dimusnahkan oleh bangsa Median. Tetapi dengan mujizat Tuhan, hanya dengan 300 laki-laki, Gedeon berhasil membunuh 120.000 orang Midian hampir dalam waktu semalam. Apakah itu Yesus pelakunya? Tuyul. Jadi Yesaya ini, teman-teman, adalah cerita yang menceritakan hal yang terjadi pada kemenangan orang-orang Israel terhadap siapa? Median. Dan seterusnya. Jadi yang terjadi pada masa Median, itu adalah cerita Raja Hezekia kepada kita, orang belakangan ini, yang mana Allah kemudian memberikan kepadanya kekuatan untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mukjizat yang hebat. Semalaman Raja Hezekia kemudian 185.000 maksud saya. Sorry ya, kalau salah berarti kitabnya teman-teman seberang yang salah menuliskan. Semalaman Hezekia memusnahkan, menghancurkan 185.000 pasukan daripada Asyur. Gila enggak nih Hezekia? Gila. Raja perkasa enggak dia? Perkasa, bos. Yesus gimana? Hei, Yesus gimana? Jadi sedih saya kayak begini. Yesus itu pernah membebaskan orang Israel dari mana rupanya? Kok bisa dia dikatakan Raja Damai? Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW menghapus semua sistem perbudakan di tanah Arab, menghapus semua pengajaran pagan di tanah Arab, menghapus semua perbedaan suku-suku di antara bangsa Arab, dia adalah Raja Damai. Sama seperti Hezekia, sama seperti Gideon. Yesus dia raja di mana? Aku jadi merinding loh. Di mana Yesus itu pernah menjadi raja loh. Subhanallah. Ini kebenaran, Pak. Gak bisa ditawar-tawar, Pak. Makanya mereka ini kelonjotan kejang-kejang, Pak. Yesaya 9 nomor 6. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini fakta, Pak. Semalam saya telah mempermalukan Pak Amin Wijaya dengan menggunakan apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Saya katakan, Yesusmu tidak akan bisa duduk di atas tahta Daud karena dia adalah keturunan Yoyakim. Makanya penyesat menghapuskan Yoyakim di dalam Matius 1 nomor 11. Coba kita lihat. Inilah silsilah Yesus. Yosia memperanakkan Yekonya. Tuyul. Yosia itu memperanakkan Yoyakim. Yoyakim baru memperanakkan Yekonya. Tuyul. Yoyakim dihapus namanya. Yosia memperanakkan Yekonya. Apa iya seorang kakek memperanakkan cucu? Dasar penipu. Hei, penipu kalian. Semakin Anda kejang-kejang akan kuhabisin semua materi-materi yang ada di dalam pengajaran-pengajaran kristologi. Camkan itu baik-baik. Kembali kepada tema. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kapan-kapannya anak Maria bernama Yesus itu duduk di atas tahta Daud, kemudian mengokohkan kerajaan Daud dengan keadilan dan kebenaran. Teng. Gak pernah, Om. Yesus permisi ya Om, saya mau ke langit, aku nggak bisa jadi raja. Orang sekarang cerdas, bos. Nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Jangan karena takut disunat, takut meninggalkan makan makanan babi, memperbodoh diri selama-lamanya. Jangan.
Dengarkan kalian, kalian saudara-saudara yang masih open tapi masih mau menggunakan akal. Dengarkan konten ini. Segera beranjak dari ajaran yang menyesatkan. Angkat kaki dari neraka dari sekarang. Jangan kalian tanamkan kaki kalian. Kalian benamkan kaki kalian di neraka dengan kekal. Tinggalkan. Itu pembodohan. 2 Raja-Raja 19 nomor 31. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi sahabat-sahabat, mujizat besar yang dibicarakan Yesaya 9 adalah mujizat yang sama yang kita pelajari di dalam 2 Raja-Raja 19 yang sebagian saya uraikan tadi. Jadi kalau ada si kucluk, si blow-on, masih juga mengatakan Yesus adalah raja perkasa, damai dan ini. Ambil pisang, kupas pisangnya, makan isinya, ambil kulitnya, masukkan ke mulut dia supaya dia berhenti bicara seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita melihat di dalam penggambaran selanjutnya, ya teman-teman, habis ini boleh Anda menambahkan kalau bosan mendengarkan suara saya ya. Di dalam bab selanjutnya di kitab Yesaya, misalnya kita ambil di Yesaya 36. Sorry, kita di 38. Kita ambil di 37. 37 tepatnya di nomor 32. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Ya, itu yang diterangkan ya. Dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini apa teman-teman? Ini adalah penggambaran kemenangan Raja Hezekia melawan Raja Asyur. Bukan kemenangan Yesus melawan kerajaan Asyur. Kapan-kapannya Yesus hidup pada masa Raja Hezekia. Jadi ini sangat jelas dalam Yesaya 9 bukan menggambarkan anak yang akan lahir 700 tahun di masa yang akan datang dari masa Yesaya. Yesaya menceritakan kekuatan Allah yang bisa menolong bangsa Israel pada masanya. Pada saat Yesaya menubuatkan hal yang dinubuatkan, itu tidak sedang kemudian Islam atau Kristen punya hak untuk mengambil ini, mendudukkan sebagai Yesus atau sebagai baginda Rasul Muhammad SAW. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang diceritakan pada masa lampau. Kalau nubuatan Yesaya itu bisa diambil, dicocokkan, tapi tidak bisa diklaim bahwa itu 100% adalah si fulan. Nggak bisa. Tapi untuk mengujinya, lihat fakta di lapangan. Contoh, nubuatnya misalnya gini. Di masa yang akan datang seorang laki-laki berbaju kuning, bersepatu merek Lea, berjalan dan membawa sebuah kitab, di mana di pundaknya ada tai lalat. Nah itu harus kita cari. Pada masa akan datang, ada tai lalatnya, ada baju kuningnya, menenteng sebuah kitab. Kita cari itu. Kalau yang datang kemudian pakai baju coklat, tai lalatnya di hidung sebesar bola kasti, lalu kemudian yang ditenteng itu tidak ada kitab, lalu dikatakan itu yang cocok dengan nubuatan tadi, itu namanya sedeng. Bagaimana dengan Yesaya yang membuatkan sebuah kitab termaterai? Misalnya di Yesaya 29 nomor 12. Kitab termaterai ketika diberikan kepada orang yang tidak mampu membaca, maka dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Dan kalau dikatakan kepada orang yang bisa membaca, dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Itu dicari, bos. Kepada siapa kitab itu diberikan? Siapa kitab termaterai itu yang bergelar profesor pun tidak bisa membaca kitab itu sekarang? Coba dari Oten yang bergelar profesor yang hebat-hebat ini. Kasih Al-Quran. Bisa nggak dia baca? Nggak bisa. Kenapa? Kitab ini sudah dinubuatkan termaterai. Oke? Paham ya? Itu baru nubuatan penggenapan yang benar. Tapi kalau Yesaya 9 nomor 6 ini dikatakan untuk Yesus. Waduh. Kalian ini ejakulasi dini setiap malam kayaknya. Sampai-sampai otak kalian stres. Kalah di tempat tidur. Maunya berperang di YouTube tapi kalah juga. Kayak mana itu rupanya Pak Bom dan
Ami Wijaya dan siapa si akrobat najis aku sebut namanya. Lalu kemudian yang perlu dipahami di sini, teman-teman, kemenangan yang diraih oleh Raja Hezekia akan sama dengan kemenangan yang diraih oleh bangsa Israel pada masa Midian. Inilah yang dikatakan kejayaan pada masa itu, sehingga orang Israel menunggu sosok Hezekia, menunggu sosok Gideon, menunggu sosok Daud, menunggu sosok Salomo. Bukan sosok yang ngambil keledainya orang nggak pulang sampai sekarang, bosku. Bukan itu yang ditunggu. Jadi kesimpulannya, sebelum saya serahkan kepada yang lain, Yesaya 9 nomor 6 tidak menubuatkan anak itu akan menjadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, Allah yang bijaksana, Allah yang maha damai, Allah dan Allah, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hezekia. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak itu sudah lahir. Tapi Yesaya menubuatkan anak ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat. Sama seperti masa-masa Midian, giat cemburu Tuhan semesta alam yang melakukan itu. Kemarahan Tuhan yang melakukan itu melalui tangan Raja Hezekia. Dan pada masa Yesus tidak ada sedikit pun kemenangan untuk Israel yang dibawa oleh Yesus. Justru Israel bermohon kepada Romawi supaya dia ditangkap dan dibunuh. Dan itulah yang terjadi. Pemimpi-pemimpi palsu, pengajar-pengajar palsu, mendudukkan kemudian Raja Hezekia itu adalah tidak ada, yang ada adalah Raja Halu yang mereka nobatkan, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Demikian sementara, habis ini saya akan balbalin lagi lebih mendalam. Teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke dalam video. Ayo tarik Mang. Bapa di sorga, saya akan mengurangi mengkonsumsi kata Allah, bahkan mudah-mudahan sampai akhir hidup saya bisa saya hapus kata Allah dari dalam diri saya. Kenapa? Karena saat ini kalian nanti bisa tersesat dan keliru, kawan. Ternyata Allah itu adalah Nabi Muhammad. Allah yang maha perkasa, Allah yang kekal itu Nabi Muhammad. Jadi selama ini ternyata kalau kita bicara Allah, kita menyembah Nabi Muhammad. Hati-hati kawan. Ini pernyataan Zulkifli yang sangat penting, yang sering dia ucapkan di akhir-akhir ini. Mulai tanggal 8 kemarin itu dia cetuskan hari lahirnya Muhammad sebagai Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kekal. Ya. Nah, coba teman-teman lihat si penipu, si pembohong dan si penyesat ini. Dia menuduh saya mencetuskan tanggal 8 Oktober 2022 itu adalah hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai Allah. Ini penipu, pendusta dia. Karena memang di agamanya itu ya licik boleh, berlaku seperti ular boleh, berlaku merpati boleh, apapun boleh dalam agama mereka. Inilah, tidak ada yang haram, tidak ada yang halal, semuanya diambat. Masa dikatakan Bang Suma telah memproklamirkan katanya tanggal 8? Dasar 3 huruf, otaknya cuma 3 senti, tidak bisa menjadi tokoh yang baik di tengah-tengah umatnya. Luar biasa membodohi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan sebelum kita lanjut. Saya akan membahas pembuktian nubuatan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada. Tapi yang di Yesaya 9 nomor 6 itu bukan Rasulullah. Tapi kalau dipaksakan itu untuk Yesus, maka saya akan melakukan perlawanan. Tidak pantas untuk dia. Lebih pantas untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena semua yang dilakukan oleh Hezekia itu mampu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Akan tetapi semua yang dilakukan Raja Hezekia sedikit pun tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Sekian untuk sementara. Silakan teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Dinda Kores? Siapa lagi yang ada di sini? Ada yang mau menambahkan? Dinda Kores? Oke, baik. Kita lanjut.
Kita masuk, tinggalkan video si akrobat ini. Ada nggak videonya si... Nggak ada, cuman video ini aja. Videonya si bom-bom nggak ada. Oh, padahal si bom-bom itu paling lucu di situ. Dia histeris, dia minta ampun situ. Boleh Mungkin sedikit Ahi? Boleh, Ustaz? boleh. Wah, ada guru saya rupanya. Silakan Ahi. Ya, Afwan, saya minta izin ini. Teman-teman, saya minta izin ya untuk komentarin kalimat terakhir. Karena sempat kami dengar dan ini bikin kami ketawa. Wahai pembawa berita, yang jelas-jelas kalian adalah orang fasik, ya. Kami umat Islam tidak akan serta-merta membenarkan apa yang kalian hembuskan. Yang akan protes ketika Kang Juma, saudara saya, guru dan sekaligus adik saya ini mengatakan seperti yang kalian kata, maka seluruh Indonesia akan protes. Camkan itu. Ya. Seluruh ustadz di Indonesia bahkan dunia akan protes ke ustadz kami, Ustadz Juma, kalau pernyataan Anda seperti demikian. Ya. Jadi belajarlah Anda membawa sesuatu yang otak Anda ikut di dalamnya gitu. Jangan kau simpan otak Anda di tempat mana gitu. Sekali saya katakan, kalau saja yang mewakili kami selama ini dalam perdebatan, dalam menarasikan Islam, betapa hebat dan bagusnya Islam, terus melakukan suatu kalimat yang seperti Anda sampaikan, wahai Rudi, sang koplaker, maka yang akan protes bukan kami. Camkan ini. Seluruh umat bangsa Indonesia, bahkan dunia akan memprotes ini. Karena ini suatu bentuk penghinaan kepada Allah, kepada Rasul, dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau membawa sesuatu berita itu, melempar sesuatu ya, katakanlah bawa, sertakan gitu. Ya, jangan jadi orang yang bodohnya atolo-tolo. Ya, apa betul Allah dengan Rasulullah dinisbatkan seperti itu? Apa pantas? Sehingga tuduhan-tuduhan murahan ini bagi kami hanya bisa kami ketawa. Ya. Dan kemarin sempat jadi pertanyaan itu. Tapi kami umat Islam yang itu hanya sebagai ya karena emang kalian kalau tidak berbohong, tidak menipu, tidak melakukan sesuatu yang lari dari konsep kebenaran Islam, ya bukan kalian namanya. Ya. Berbohong boleh, tapi pakailah cara-cara berbohong untuk minimal kalau Anda jadi penipu, pakai dasi yang rapi. Pantaskan diri jadi penipu gitu. Jangan Anda ngajak orang menipu orang miliar rupiah tapi dasi penuh daki, kan gitu. Iya kan? Anda pakai koloran. Bahkan telanjang Anda kayak seperti orang gila. Ya nggak bakal Anda percaya. Tempatkan diri sesuatu yang bisa minimal dipercaya gitu. Layak, oh ini bener nih. Wah Pak Juma ngomong begini, Ustadz Juma ngomong. Biar kami itu percaya gitu. Bawa narasi yang enak, yang bisa kami, wah minimal kami bisa beradu pendapat antara kami dengan muslim dan muslim. Wah kita harus boikot di Ahi Juma karena berkata gini. Minimal begitu cara. Tapi kalau cara begini Anda melempar sasus, melempar suatu kata-kata yang tidak sempat, tidak pernah kepikir sedikit pun gitu kan. Gitu. Itu aja mungkin Ahi. Jadi sekali lagi kepada si Rudi Honas, Anda ini semakin hari saya harapkan Anda semakin baik gitu kan dalam bernarasi. Tapi ya saya paham lah betapa marah, betapa tidak enaknya Anda melihat karena guru kami, Ustadz dan adik kami ini melakukan sesuatu yang emang bikin nyesek. Bikin nyesek, bikin sakit hati karena setiap perjalanannya itu semakin hari semakin banyak yang tercerahkan. Semakin banyak bahan para pendeta-pendeta yang menerima ini dan tidak sedikit orang-orang yang berdebat dengan beliau ini menjadikan kesadaran akan kebenaran Islam semakin terungkap. Kami umat Islam tentunya harus mengatakan terima kasih Gurunda, terima kasih Ahina, terima kasih saudaraku, adik dan kakak-kakak untuk anak-anakku. Antum telah menjadi wakil bagi umat Islam untuk menarasikan Islam sebagai betapa hebat dan bagusnya Islam. Ya, sekaligus juga Anda telah mampu menelanjangi apa yang ada di kitab suci mereka. Ini baik, bagus untuk perjuangan kita. Anda menguasai Islam kami, dan Anda pun menguasai kitab suci mereka. Dan Anda kolaborasi itu, dan pada akhirnya Islamlah yang membenarkan semua itu. Atau Islam di atas dasar kebenaran. Kitab suci mereka yang selama ini kita lihat, Allah katakan bahwa dalam kitab suci mereka ada kebenaran. Tapi jangan dibenarkan semuanya. Dalam kitab suci mereka ada kesalahan, tapi jangan salah semuanya. Ahina Juma, guru kami hanya telah mampu menjelaskan ini semua. Dan saya katakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kami seorang pemimpin, seorang calon pemimpin, seorang yang telah menjelaskan ayat-ayat kami secara paripurna.
betapa Islam selama ini diejek, dipersalahkan, distigma negatif, kan alhamdulillah telah mampu dijawab oleh sahabat-sahabat kami. Saya tidak melupakan yang lain, Aina Kores, Uti Rifa, Kang Yonatan Nandar, dan juga banyak sahabat-sahabat kami yang senantiasa ada bersama kami, mewakili kami, menjelaskan betapa hebat, bagus, dan benarnya Islam. Ya, Islam harus menjadikan kalian merasa panas dengan Islam. Harus demikian. Cuma satu terima kasih, teman-teman, satu terima kasih, semoga ini mewakili teman-teman, karena kami hanya bisa tertawa ketika dihembuskannya berita-berita negatif, berita bohong dari orang-orang fasik. Maka kami umat Islam punya dasaran, punya pokok, bahwasanya apabila datang kepadamu orang-orang fasik membawa berita, maka telitilah. Kami sangat teliti. Sangat mudah sangat susah bagi kalian untuk memporak-porandakan Islam. Karena setiap apa yang ada dalam Islam telah Allah backup dengan ayat demi ayat. Demikian akhirnya saya haturkan terima kasih dan lanjutkan untuk senantiasa berkata-kata benar dan jadilah wakil Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Hada wallah ya na'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih akhina. Mungkin ada teman-teman sebelum saya gas lagi ini. Bisa saya sedikit, Denda Suma, Ustaz Suma, bisa sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dinda Kuzuma ini adalah suatu mubalik Ustaz kami, ulama kami. Perlu diketahui bahwa umat Islam tidak boleh dan tantang sangat kami berdosa kalau kami menghinakan ulama kami. Karena ulama kami, ustaz kami adalah pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau Ustaz Zumaku ini mengatakan tanggal 8 peringatan perayaan Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, kalau kata menyambung Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti Nabi Muhammad itu adalah Allah. Sallallahu alaihi wasallam adalah terkasih, tersayang Allah, yaitu nabinya, nabi terakhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terpujinya. Perlu ini dipahami. Kalau Ustaz Zumaku ini mengatakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kami berarti menuhankan Nabi Muhammad sebagai Allah. Bukan kami Allahkan Nabi Muhammad. Perlu ini kamilah pembela Ustaz Zumaku ini. Kalau ada yang mencaci maki, kami menyakiti semua umat Islam. Ya, karena kami andalkan Ustaz di Zoom ini menerangkan, menjelaskan kebenaran agama Islam. Kami umat Muslim membela atas panji-panji Islam yang didakwakan oleh Ustaz Zumaku ini, adindaku ini, yang bisa mewakili kami keilmuannya. Saya rasa itu aja, karena kami sepaham semua umat Islam, satu-satunya ajaran agama Nabi terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa terakhir adalah Nabi Muhammad, bahwa agama yang dia bawa adalah agama sudah disempurnakan, agama yang sudah disempurnakan oleh Allah, satu-satunya adalah agama Islam. Berbeda yang lain masih ada, kukatakan belum saatnya kau sanggup menerimanya. Suatu saat ada penolong lain, itulah yang akan nanti menjelaskan semua agama-agama, ajaran-ajaran agama Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sekian Dinda aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, sementara mungkin teman-teman siap-siap lagi nanti kalau misalnya mau menambahkan. Kita masuk pada sesi kedua. Tadi kita sudah mengurai bahwasanya Yesaya 9 nomor 6 itu bukanlah orang yang datang belakangan, tetapi adalah cerita yang membahas tentang Raja Hezekia. Data validnya kita sudah serahkan. Jadi adalah satu kebodohan yang nyata ketika sudah nyata kebenaran itu datang, tapi juga tetap ditolak. Sekarang kita masuk ke dalam pembuktian Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang diceritakan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Meski kitab ini sudah bercampur dengan tulisan-tulisan tangan manusia.
Tetapi Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan, mereka ingin menipu Allah. Ya, tetapi kemudian Allah membalikkan tipuan mereka. Dengan cara apa? Mereka ingin menghilangkan Rasul Muhammad SAW. Tapi dengan metode yang digunakan justru dari sana mencuat adanya Rasul Muhammad SAW. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa. Wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Siapa yang diberi kitab? Bani Israel. Yang dihadapi di Indonesia ini Bani apa? Bani apa? Bani apa? Bani Wanapiro. Yang diberi kitab mana yang dimaksud? PLPB. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah Torah dan Injil. Mereka yang diberi kitab Torah dan Injil mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Apa pembuktian sederhananya? Islam Kristen ketika berdebat, muncul nama seorang tokoh. Siapa nama tokoh itu? Waraka bin Naufal. Kok bisa muncul? Karena dia adalah ahli kitab. Dia yang diberi kitab Torah dan Injil. Apa yang terjadi terhadap Waraka? Seketika dia mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW sama seperti mengenal anaknya sendiri. Baru sekali perkataan dia menemukan, dia diperintahkan untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraka mengatakan, sungguh itu pernah tertulis di kitab terdahulu. Sebuah kitab termaterai ketika diperintahkan untuk membacanya, maka orang itu akan mengatakan, saya tidak mampu membaca. Waraka kemudian mengatakan, itu adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dialah Jibril alaihissalam. Poin itu perlu teman-teman Kristen pahami baik-baik. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan begini. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ini data 1400 tahun silam, tidak berubah sampai hari ini. Orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar Taurat, tidak pernah tahu apa itu Injil, nggak pernah mengenal sopo iki Musa, siapa itu Abraham, nggak pernah tahu siapa itu Daud, Salomo, nggak pernah tahu dia. Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Torah, tertulis di dalam kitab Injil, yang ada pada mereka, yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka siapa? Bani Israel. Yang kita aja debat di Indonesia ini Bani apa? Wanapiro. Yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, baik, dan mencegah kepada yang mungkar, kekafiran. Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakan baginda, menolong baginda, mengikuti cahaya yang dibawa oleh baginda yaitu Al-Quran. Mereka itulah
orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Jadi mereka yang mengikuti sosok raja yang sama seperti Hezekia, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi, nggak tahu Taurat, nggak tahu Injil, mampu kemudian menjabarkan Taurat dan Injil. Mampu mengatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Dan terbukti di lapangan memang kayak begitu. Subhanallah. Inilah fakta. Bahwa ketika dipaksakan, Hezekia itu adalah sosok yang akan datang. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih layak sekiranya bisa. Tapi itu adalah cerita yang terjadi pada masa lampau. Bukan nubuatan. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan begini. Wa izkala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin min ba'dis muhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadha sihrun mubin. 1400 tahun silam ayat ini masih digaungkan sampai detik ini. Ingatlah wahai Isa, anak laki-lakinya manusia jenis kelamin perempuan. Ketika ia berkata, wahai Bani Israel, bukan Kristen. Wahai Bani Israel, bukan Kristen yang diseru. Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Ini Rasulullah ilaikum. Ilaikum Bani Israel. Bukan Bani Uwana Piro perpuluhan treteng-teng-teng. Bukan. Yang membenarkan kitab yang diwahyukan sebelumku. Yaitu Taurat. Yang datang kepada Nabi Musa. Bukan yang datang kepada penulis Bible. Penerjemah Bible. Bukan. Dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang datang setelahku. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Yohanes. Yang datang setelahku namanya adalah Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Kenapa dikatakan sihir? Karena kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran, kebenaran demi kebenaran terurai secara terinci berdasarkan perkembangan zaman dan waktu, terurai, tersirat, tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk ke dalam materi nubuatan. Kalau kita melihat sahabat, seperti yang saya uraikan semalam, Yesaya 42 nomor 1 sampai nomor 13. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Ma makna ruhan? Fil lugatin Indonesia. Ruhan ini adalah ruh. Apa ruh itu? Ruh itu adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu disebut ruh? Karena siapapun yang menggunakan Al-Qur'an dalam pola kehidupannya, dia akan hidup. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam kesejahteraan, hidup dalam segala aspek jika Al-Quran dijadikan sebagai makanan setiap saat. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Apa ini? Wow, sesuatu yang datang kepada seorang yang hidup di tengah bangsa jahiliyah, masa perbudakan, masa di mana perempuan tidak punya harga diri, masa di mana manusia tidak ada bedanya dengan hewan.
Masa di mana manusia penyembahannya terhadap benda-benda yang dicipta. Kemudian datang sosok manusia yang diberikan ruh oleh Allah dengan perintah yang datang kepadanya. Iqra. Apa tujuannya datang? Ternyata tujuannya adalah wa innaka latahdi. Sebelumnya dikatakan adalah man nasya min ibadina siratal mustaqim. Untuk apa? Untuk kemudian membimbing seluruh umat manusia ke dalam jalan yang lurus. Jadi apa yang diterangkan oleh Yesaya 42 nomor 1 dan seterusnya. Berkumandanglah suara di Gurun Paran. Gunung Paran ini apa? Tempatnya kemudian Ibunda Hagar bersama dengan Nabi Ismail. Dari kota maupun desa-desa hunian Kedar. Kedar ini siapa? Anak daripada Nabi Ismail. Bersorak-sorailah penduduk perbukitan dan pegunungan mengeriakkan pujian yang memuliakan, memunculkan sang pemimpin. Apa rupanya pujian yang muncul memuliakan kemudian ini? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Inilah yang disorai-soraikan oleh keturunan Ismail, Bani Kedar. Bersorak-sorai penduduk perbukitan dan pegunungan, meneriakkan pujian, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau yang di seberang bukan pujian, hinaan, cacian, makian. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhan. Menghinakan, bukan memuliakan. Sang pemimpin, kata Yesaya, sang pemimpin yang mendakwakan penghormatan kepada Tuhan. Satu-satunya nabi yang ada sebagai pemimpin yang menggaungkan Asmaul Husna, penghormatan, pujian atas pencipta langit dan bumi, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api kepahlawanan yang akan membakar setiap jiwa di peperangan. Siapa dia? Siapa rupanya yang kemudian membawa penghormatan atas nama Tuhan? Api kepahlawanan ada di pundaknya yang membakar setiap jiwa di medan peperangan. Siapa dia? Serta tak akan patah terkulai terbunuh, namun selalu selamat dan memenangkan peperangan, menghadapi musuh-musuhnya hingga hukum kerajaan langit ditegakkan. Siapa rupanya dia? Siapa rupanya dia yang menegakkan kalimat la ilaha illallah di medan perang? Siapa rupanya dia yang meneriakkan kalimat Allahu Akbar di medan perang? Sementara di sebelah takut mendengarkan kalimat Allahu Akbar. Mereka mengatakan agama kami tidak diajarkan untuk berperang. Agama kami hanya untuk kasino, dono, indro rupanya. Ini data, bos. Yesaya 42 nomor 1 nomor 13 itu nubuatan tentang pahlawan yang jago perang, yang akan menundukkan semua bangsa-bangsa dengan hukum berapi-api di tangannya, dan hukumnya itu adalah hukum Allah. Para ahli kitab itu sebenarnya sahabat-sahabat mengetahui akan datangnya Rasul terakhir, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengetahui informasi itu secara detail dalam kitab mereka. Makanya mereka, tokoh-tokoh agama mereka, tidak pernah memberikan suatu pernyataan sentimen terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Islam tidak pernah diusik oleh Bani Israel. Dalam hal ini mereka yang berstatus sebagai rabi. Gak ada itu. Kenapa? Mereka mengenal baginda. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya ngerti. Mereka paham
bahwa yang datang setelah raja-raja yang datang kepada mereka itu adalah yang datang kepada Bani Ismail. Tapi karena mereka sombong, mereka angkuh, mereka takabur di hadapan Allah. Dan itu dicerminkan di dalam kitab mereka. Bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1 nomor 5. Israel yang menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberikan keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel negeri sundal, negeri kaum pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni oleh Allah. Yesaya 22. Ya, Yesaya 5 nomor 14. Dosa syirik dan kemusyrikan itu ada di sana. Ini yang dikatakan oleh kitab mereka, bukan Al-Quran yang menyatakan itu. Sehingga pahlawan yang datang untuk menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini tentu di luar dari bangsa mereka. Itu yang perlu dipahami. Ini data, saya tidak ngarang-ngarang. Israel mengingkari Allah. Yesaya 1 nomor 1 sampai nomor 3. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Ini data. Israel pendosa dan Israel menjadi sarang kesalahan, keturunan penjahat. Yesaya 1 nomor 4. Ini saya tidak mengada-ngada. Ini dalil. Ketika kemudian ada pernyataan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi daratan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu dan menjadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa rupanya mereka ini yang dibentuk oleh Bani Israel, orang-orang Farisi ini? Islam ke? Kristen ke? Mereka ke? Si barakokok? Itulah yang perlu kita pahami, sahabat-sahabat. Lalu kemudian di dalam Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Apa yang diterangkan kitab ini? Sungguh telah kau buat umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub. Kau membuang umatmu, keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Negeri yang penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya, negeri yang penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya, negeri yang penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Maka manusia ditundukkan dan orang direndahkan. Janganlah ampuni mereka. Lalu kemudian perintahnya terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, yang kita pelajari siang malam kita baca. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwasanya apa yang terjadi terhadap bangsa terdahulu. Ingatlah ketika kami mengambil janji bagi Bani Israel. Jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Jangan berbuat kebaikan, jangan kamu lupa untuk tidak berbuat kebaikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian ketika kita sudah mengetahui tipikal bangsa terdahulu, ya, nyata di hadapan kita kemudian bahwasanya di dalam pengajaran yang muncul di hadapan
umat Islam khususnya para kristolog. Itu jelas dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Matius 11 nomor 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga, Sang Mesias, Nabi terakhir, akan lebih besar daripadanya. Ini yang diterangkan sahabat di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang lahir oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga akan lebih besar daripadanya. Siapa yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Coba kita lihat di dalam Ulangan 34 nomor 10 nomor 12. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Tidak ada akan lagi yang muncul seperti Musa di tengah Bani Israel. Coba kita lihat apa yang tertulis di dalam Yesaya 54. Bagaimana kemudian ibunda Hagar yang ditinggalkan suaminya. Allah menjanjikan keturunan Abraham dari istrinya Hagar, yaitu Nabi Ismail, menjadi bangsa yang besar. Perkemahan suku-suku mereka akan berkembang hingga memperoleh wilayah dari bangsa-bangsa lain. Yesaya 54, nomor 1, nomor 3. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, seruan untuk istri kedua Abraham, yaitu Hagar dan Ismail, yang kemudian dinyatakan dalam kehidupan kita secara nyata, dia adalah bangsa yang besar. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang suci. Siapa dia? Dia adalah keturunan Bani Ismail yang dijanjikan Allah kepada Siti Hagar di dalam Yesaya 54. Lalu Kejadian 25, teman-teman. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir. Inilah anak-anak Ismail. Di antaranya ada yang saya katakan tadi, Kedar. Kedar ini adalah Quraisy. Lalu ada tema ini siapa? Madinah, yang tinggal di Madinah. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka, dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Allah menyertai anak itu. Jadi yang menyertai anak itu siapa? Allah. Hingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun, dan menjadi seorang pemanah. Siapa pemanah ini? Ismail dan keturunannya. Maka tinggallah di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Kita sudah paham kan? Jejak-jejak nubuatan ini nantinya. Kita sudah paham. Allah bersumpah merahmati kasih setia bagi keturunan Ismail bin Abraham. Dengan perjanjian damai sejahtera. Ini adalah esensi. Ini adalah isi daripada Islam. Damai sejahtera itu esensi Islam. Seluruh keturunan Ismail dilindungi Allah dan akan menjadi murid hamba Allah. Yesaya 54 nomor 10 sampai nomor 17. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dari bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai sejahteraku, ini adalah esensi Islam. Dan perdamaian tentang Islamku tidak akan goyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jatuh dari pemerasan. Sebab engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Setiap senjata yang ditempah terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan dia akan salah dan dia akan kalah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuatan untuk Ismail, ini nubuatan untuk Islam. Damai sejahtera. Shalom.
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul terakhir sesuai yang Allah janjikan dan yang Allah beri kemuliaan terbesar, di mana musuh-musuh akan ditundukkan bawah kaki sang Mesias. Maka Nabi Daud memanggilnya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesaya 55:3. Senengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Mazmur 110 nomor 1 sampai 3. Pujian Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini terjadi kepada siapa rupanya? Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tenteramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Jadi sebagai orang Yahudi, Yesus mengemukakan nubuatan Daud bahwa sang Mesias itu bukanlah dari keturunan Daud. Jika Daud memanggil sang Mesias sebagai Tuhan, mana mungkin dia adalah anaknya juga. Ini yang diterangkan di dalam Matius 22. Ketika orang-orang Farisi berkumpul teman-teman, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapa dia? Kata mereka, dia adalah anak Daud. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika demikian bagaimana mungkin Daud memimpin roh yang dipimpin oleh roh, menyebut dia tuannya. Dipimpin roh maksudnya dia dipimpin oleh hikmat Tuhan. Si Daud ini mengatakan bahwa dia itu adalah tuannya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Memang ada musuhnya Yesus yang takluk kepada Yesus rupanya. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia itu adalah Yesus? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya pada masa itu. Dan sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani lagi bertanya kepada Yesus tentang siapa yang dikatakan Tuhan kepada Daud. Ini data kawan-kawan. Matius 22, nomor 41, nomor 46. Makanya Yesus dan juga orang Yahudi pada masa itu tidak pernah lagi membahas tentang Tuhan yang dimaksud oleh Daud. Kenapa? Karena muncul kekecewaan. Ternyata Mesias yang dimaksud itu adalah tuannya Yesus, tuannya Daud. Kalau dia tuannya Daud, maka sudah pasti bukan keturunan Daud. Sementara Yesus, Roma 1 nomor 3, berasal dari sperma Daud. Sementara Yesus, Yeremia 36 nomor 30, keturunan Daud dari Yoyakim. Sementara Yoyakim sudah disumpah oleh Tuhan, keturunanmu tidak akan duduk di tahta Daud. Udah kena tendangan, kena pukulan, kena tamparan, diludahi pula mukanya orang ini. Yeremia 36, 30. Tidak ada keturunan lagi dari Yoyakim menjadi raja di atas tahta Daud. Daud sendiri diceritakan Matius 22 nomor 41 sampai 46 memanggil sang Mesias itu sebagai Tuhan. Dan itu juga diterangkan dalam Mazmur 110 nomor 1 sampai 3. Siapa rupanya yang kemudian duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Musuh yang mana yang kemudian tunduk di Yesus? Musuh yang mana rupanya? Yudas aja nggak bisa tunduk. Lalu musuh yang mana? Berarti tidak cocok dengan Yesus. Makanya teman-teman Kristen tolonglah ya. Gunakanlah akal sehat supaya kalian itu bisa waras. Nah, kita lihat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan menjadi raja atas segala bangsa. Apa nubuatannya? Yesaya 55 nomor 4 sampai nomor 5. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan menjadi seorang pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, Allahu. Artinya di sini bahasa Ibrani Elohemu. Dan karena yang Maha Kudus, Elah Israel, yang mengagungkan engkau. Jadi yang menjadi raja di atas dunia itu diagungkan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Kalau dia diagungkan oleh
pencipta dan bumi, tidak mungkin dibunuh di atas tiang salib. Kenapa? Karena dia diagungkan. Kalau diagungkan itu berarti tidak mungkin kemudian dia itu dimatikan. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Apa pembuktian bahwa yang diagungkan oleh Allah itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Baca Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Subhanallah. Ini bukti bahwa dia diagungkan. Sesungguhnya aku telah menetapkan engkau menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja, menjadi pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan dan karena yang Maha Kudus, Elo Israel yang mengagungkan engkau. Siapa rupanya yang kemudian ditundukkan oleh Yesus? Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Menjadi seorang raja. Kapan rupanya Yesus jadi raja? Tidak pernah. Jadi jangan mimpi kalian. Kalau hanya ambil jurus, karena hanya mengatakan, perjanjian lama itu kitab kami. Apa alasannya? Karena nempel di kitab kami. Blah. Kasihan kali. Karena nempel di kitabnya, maka dikatakan itu kitab dia. Oh, tidak bisa begitu. Kalian mengatakan kitabnya orang perjanjian lama, apa dasarnya? Kenapa kau katakan kitabnya orang perjanjian lama? Karena mau mengatakan perjanjian baru itu sebagai kitab kalian yang di kanon itu, yang dihasilkan dari hasil konsili itu, muktamar itu sebagai perjanjian baru. Nenekmu kiper. Gak bisa begitu. Kitabnya orang itu kitabnya orang. Jangan kau katakan itu perjanjian lama. Lalu kemudian teman-teman, dikatakan di dalam Yesaya 55 nomor 11, Rasul yang akan selalu berhasil memenuhi kehendak Allah dan tidak akan terbunuh. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan akan berhasil dan apa yang kusuruhkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menteorikan dan mempraktekkan semua firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, dijabarkan kepada seluruh umat manusia. Tapi yang di sebelah, belum apa-apa udah diobo-obo diangkat ke langit dia. Tolong! Sebagaimana yang ada di dalam Mazmur 91. Engkau akan kuangkat dan engkau akan menyaksikan orang-orang yang menyalibmu. Wow, keren. Lalu kemudian sedikit lagi teman-teman, di dalam Yesaya 55 nomor 13 dikatakan, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorai-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan untukmu. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan ia akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Di mana ini? Di mana ini? Kejadian ini terjadi dan digenapi di mana? Mekah, Ka'bah, Madinah. Tanah di mana Rasulullah Muhammad SAW hidup. Nabi Muhammad SAW, saya katakan dia adalah pembebas. Dia adalah pembebas. Sebagaimana yang tertera di dalam Yesaya 41, 42, 43. Seorang yang pembebas, penyelamat yang dibangkitkan dari timur, penuh dengan ketakwaan, menyampaikan firman hukum Allah di kitab Al-Quranul Karim. Rasul yang selalu memperoleh kemenangan di dalam peperangan dan tidak akan pernah terbunuh oleh musuhnya. Yesaya 41 nomor 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan menurunkan raja-raja yang ada di luar dirinya. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Siapa dia? Siapa ini? Yesaya 41 nomor 2 ini siapa? Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Siapa yang selalu menang setiap dia berperang? Setiap ada ajarannya selalu menang. Setiap ada perkara dia selalu menang. Yang menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa rupanya yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya dan menurunkan raja-raja? Siapa rupanya yang menaklukkan raja-raja di sekelilingnya? Yesus ke
Muhammad ke berkeke berakokok. Rasul yang mengejar musuhnya hingga melintasi negeri asing. Siapa dia? Yesaya 41 nomor 3. Rasul yang telah dibuatkan sejak awal hingga tergenapi. Yesaya 41 nomor 4. Rasul yang mempersatukan orang mukmin dari berbagai suku dan menggentarkan musuh-musuhnya. Yesaya 41 nomor 5 nomor 7. Rasul yang menggerakkan dari arah utara sebelah timur untuk memenuhi murka Allah menghancurkan berhala-berhala. Yesaya 41 nomor 25 sampai nomor 29. Siapakah dia? Siapa dia yang menghancurkan ini? Yang ada kemudian setelah dia yang di seberang itu justru muncul patung-patung yang mengatasnamakan dirinya. Rasulullah Muhammad SAW, hamba yang Allah pilih, penyabar, teguh hati untuk menyatakan hukum Allah bagi segala bangsa-bangsa. Yesaya 42 nomor 1 sampai nomor 3. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyeringkan suaranya, atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa ini? Siapa yang panjang umur kemudian mengajarkan hukum-hukum lengkap? Dan siapa yang kemudian mati terkulai di atas tiang salib? Beda, nubuatannya jelas. Jadi yang perkasa-perkasa itu duduknya hanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul yang berkelahi, lalu kemudian diselamatkan. Rasul yang berperang, lalu kemudian diselamatkan. Tidak akan terbunuh hingga ditegakkan hukum dan risalah agama Allah di dalam kehidupan umat manusia. Siapa dia? Ia tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia berhasil menegakkan hukum di atas muka bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapa dia rupanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus untuk tugas menyelamatkan dan menjadi janji rahmatan bagi semesta alam itu siapa rupanya? Yesaya 42 nomor 5 sampai nomor 7. Beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkan apa yang ada di atasnya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Al-Quranul Karim sangat jelas mengatakan kepada umat Islam bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin keliru dari nubuatan yang ada kepada dirinya. Ini jelas sahabat-sahabat sekalian. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat semesta alam. Ini data. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah kenyataan. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk menjadi penyelamat, telah memegang tanganmu, aku membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Yesaya 42 nomor 8 nomor 9. Rasul yang akan memenuhi nubuatan para nabi terdahulu demi menegakkan agama Allah yang adalah tauhid, menghancurkan berhala-berhala. Siapa ini rupanya? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuatan-nubuatan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Siapa rupanya yang menghancurkan berhala-berhala? Yesus ke? Rasulullah Muhammad SAW ke? Coba, teman-teman pikirkan itu. Yesaya 42 nomor 16 sampai nomor 17. Rasul yang memberi petunjuk kitab Allah untuk menerangi kegelapan jahiliyah, lalu kemudian mempermalukan penyembah berhala. Siapa rupanya dia? Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Siapa rupanya ini? Siapa rupanya yang agamanya ada patung,
Ya, salah satu sekte di antara mereka yang mengatakan patung itu adalah gambaran daripada Tuhan mereka. Siapa mereka? Dialah justru yang akan dihancurkan oleh sang Rasul yang memberi petunjuk di dalam kitab Allah. Kemudian sedikit lagi para sahabat, di dalam Yesaya 43 nomor 10 sampai nomor 21, di situ sangat jelas. Ini kenapa saya angkat, karena ini dibawa oleh si bom-bom. Orang yang tidak memiliki keilmuan terhadap apa yang jelas terurai di dalam sejarah yang ditorehkan oleh anak keturunan Adam. Seruan kepada Israel dan segala bangsa untuk bersaksi bahwa Rasul Muhammad SAW adalah hamba Allah yang dipilih demi tugas penyelamatan. Rahmat bagi semesta alam. Allah membuat ketetapan baru. Kunci kerajaan Allah telah dicabut haknya dari Israel dan menjadikan bangsa padang gurun Arab yang dipilih memberitakan kemasyhurannya. Itu jelas di dalam Yesaya 43. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku telah menyertai dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang terdahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, dimulai, belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun. Air memancar di padang gurun. Air apa itu? Zam-zam. Dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum pilihanku. Siapa umat pilihanku? Bangsa Arab dengan risalah Islam yang ada di dalamnya. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Siapa yang memberitakan kemasyhuran Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi? Dan siapa yang mematikan kemasyhuran Allah pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan bahwa perintah-perintah Allah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutukan? Siapa yang mematikan kemasyhuran Tuhan dengan mengatakan bahwa ajaran Torah sudah tidak berlaku, yang berlaku sekarang adalah ajaran kasih? Siapa yang mematikan ajaran Tuhan? Sementara ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi tidak akan bisa dihapuskan oleh siapapun. Berlaku untuk pada nabi dan umatnya pada masanya. Tapi apa yang terjadi? Ada yang mematikan kemasyhuran itu, menggantikan dengan ajaran penyembahan terhadap manusia. Tapi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah yang datang dari sejak zaman menyatakan diri dari Nabi Adam alaihissalam, tetap dimasyhurkan dengan mengatakan, Allah pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah menjadi makhluk. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Dia tidak pernah tidur sehingga dibangunkan oleh muridnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya ada di bawah kekuasaannya. Dialah sang pemiliknya. Siapa dia? Siapa yang memasyhurkan itu? Baginda Rasulullah Muhammad SAW disertai dengan seluruh bangsa-bangsa yang ikut dan percaya kepada ajaran yang dibawa. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'itsmi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang mengajarkan bahwa Allah itu maha tinggi, maha besar, maha kuasa, tidak pernah tersentuh oleh kelemahan? Siapa yang memasyhurkan Allah pencipta langit dan bumi? Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang di seberang? Yang di seberang itu mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia, lalu kemudian dibunuh oleh manusia. Apakah itu kemasyhuran? Bukan. Itu adalah penghinaan dan penistaan. Sementara Rasul yang benar di dalam nubuatan Yesaya 43 nomor 21, dia akan melakukan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Umat yang dibentuknya adalah umat yang memberitakan tentang kemasyhuran pencipta langit dan bumi. Bukan kemunduran dari pencipta menjadi ciptaan lalu dibunuh oleh ciptaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita masih ada waktu sedikit ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini hujan, saya tambahkan dulu sebelum saya lempar kepada sahabat yang mau ikut menambahkan ilmunya. Yang pasti bahwasanya
ketika kita berbicara mengenai Matius 21, ya, di situ sangat jelas dikatakan saat kemunculannya Nabi Isa itu menyampaikan pesan yang sama. Kerajaan Allah telah dicabut haknya dari bangsa Yahudi dan telah diberikan kepada bangsa lain yang mewakili kemunculan Sang Mesias di gurun Paran Arabia. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah telah diambil daripadamu, dari bangsa Yahudi, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan dipenuhi oleh keinginan-keinginan Allah. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Siapa rupanya ini yang melawan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada masa itu akan hancur berantakan? Siapa rupanya ini? Kerajaan telah diambil daripadamu. Diberikan kepada siapa? Keturunan batu yang dibuang. Batu penjuru yang dibuang adalah Nabi Ismail alaihissalam, yang dibuang kemudian ke gurun Paran, yang menetap di Beersheba bersama dengan ibunya. Itu diambil oleh Allah sebagai perbuatan ajaib. Dia dibangkitkan kemudian untuk menegakkan hukum-hukum di atas bumi ini. Lalu kemudian di dalam kitabnya teman Kristen, Yohanes 4 nomor 21, Yesus jelas di situ mengatakan pindahnya arah kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Lalu di mana? Berpindah dia. Seperti yang biasa saya katakan, biasa saya sampaikan, bahwa kita mengetahui satu-satunya tempat arah kiblat di mana segala bangsa datang berduyun-duyun dan melaksanakan ibadah menyembah kepada pencipta langit dan bumi, itu hanya kita bisa dapati di Ka'bah, rumah ibadah yang didirikan oleh Abraham dan juga anaknya Ismail. Yesaya 29 dikatakan begini, tercengang heranlah mereka yang menyaksikan kehendak Allah. Yesaya 29, tercengang-cenganglah penuh kebenaran, keheranan. Benarlah, biarlah matamu tertutup, buta selama-lamanya. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Kenapa itu terjadi? Karena kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW membuat orang semakin panik, membuat orang semakin gila, membuat orang semakin terheran, membuat orang semakin kejang-kejang, membuat orang semakin semakin seperti yang kita saksikan teman-teman apologet di Indonesia ini. Begitu mengetahui bahwa yang dinubuatkan adalah Rasulullah, mereka semuanya histeris, mereka semuanya kejang-kejang satu sama lain. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Rasulullah Muhammad SAW itu sekali-kali bukanlah bapa di antara seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, maka Muhammad dan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah kemudian menampilkan sebuah kitab termaterai, yaitu Al-Quran, yang merangkum semua nubuatan. Hanya hamba Allah yang diberi kunci hikmah untuk mengajarkan itu kepada seluruh umat manusia. Hidayah yang datang kemudian akan memahami terhadap orang-orang yang menerima hidayah tersebut. Yesaya 29 nomor 12 intinya jelas di situ bahwa kitab termaterai itu ketika didatangkan kepadanya, maka dia tidak akan mampu membacanya. Maka bagimu penglihatan dari semua ini seperti sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ini, maka ia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Al-Quran, kitab yang Allah pelihara untuk hamba yang hendak disucikan hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Waqi'ah menerangkan, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang mulia pada kitab yang terpelihara. Lalu kemudian dikatakan, tidak menyentuhnya Al-Quran itu, kecuali orang-orang yang disucikan hatinya, diturunkan dari Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Jadi, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nyata, sudah digambarkan dari kitab-kitab terdahulu. Meskipun mereka mencoba menipu Allah dengan memanipulasi ya
kitab-kitab terdahulu dengan cara-cara mereka, menghilangkan aslinya, lalu kemudian menyebarkan hanya terjemahan, tapi Tuhan tetap akan memperlihatkan bukti kebenaran itu. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyul ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ini nyata, ini fakta. Ini yang tertera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian untuk sementara, teman-teman. Kalau ada yang ingin menambahkan silakan. Kalau ada yang ingin bertanya juga silakan. Sebelum kita tutup, karena di sini sudah masuk waktu azhar. Kepada para guru saya yang ada di sini, dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum, saya sedikit Bang Zuma bisa ya? Silakan Akhina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buat saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya hanya menghimbau mengundang lah buat saudara bom-bom dan gerombolannya. Jadi gini, tadi pagi kan saya bikin email baru, coba masuk ke StreamYard-nya dia, ternyata bisa. Karena yang lama sudah diblok sama bom-bom. Yang anehnya ya begitu saya masuk ditanya, Kristen apa Muslim? Begitu saya katakan saya Muslim, langsung kepanasan semua nih, Bang Zuma. Bom-bom dan gerombolannya nih, panggil gurundamu. Saya pikir ada apa ini? Orang baru masuk langsung digas-gas begitu, ya bingung saya. Akhirnya ada pembicaraan sedikit ke dia dan kawan-kawannya itu bahwa nanti malam dia bersedia dialog di roomnya Rudy Yohanes. Tapi sudah saya sampaikan kan bahwa kemarin kau janji, ternyata kau kirim si Amin Wijaya. Nah jadi gini, ini mudah-mudahan di channel ini ya ada bom-bom atau gerombolannya lah yang mendengar. Silakan Anda berkunjung ke Zoom MMCI ini, dijamin ini nggak bakal dikit, nggak bakal di macam-macam lah, selagi dialog berdasarkan dalil dan tanpa hujat. Saya berani juga secara pribadi menjamin bahwa Anda diperlakukan dengan adil. Ya itu aja dari saya Bang Zuma, mudah-mudahan si bom-bom dan gerombolannya ini lagi ada yang nyimak ini, bisa sampai ke telinganya bom-bom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lain silakan. Izin saya bertanya, mungkin ini hanya singkat saja ya. Iya. Tentang Quran Surah Yunus 94 dan Anbiya 7. Apakah bisa saya simpulkan bahwa Yunus 94 ini terkait bertanya secara keagamaan ya kepada mereka yang tahu. Sementara Anbiya 7 ini bertanya kepada yang lebih secara lebih luas, mungkin pemahaman tentang ilmu-ilmu sekuler. Apakah bisa saya batasi ada pembedaan demikian untuk Yunus 94 dan Anbiya 7 gitu. Ya, ada teman yang bisa membantu menjawab? Oke, baik. Jadi saudara Karol bertanya tentang surah Yunus ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi sakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika. Jadi sebelum kamu, laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Jadi ini cerminan kalau kita memahami dengan benar, memahami dengan hati yang bersih, bahwa apa yang kemudian terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang dia menjelaskan Al-Quran, menjelaskan masa lampau, menjelaskan masa pada masanya, menjelaskan masa yang akan datang, itu beliau tidak pernah belajar sebelumnya, tidak pernah melakukan satu penelitian sehingga dia menghasilkan sebuah data di mana data itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Tidak. Berbeda dengan
tulisan di dalam kitab saudara. Melakukan penyelidikan, lalu hasil penyelidikannya dituangkan dalam sebuah buku. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak. Seketika dia datang, wahyu itu datang, sehingga dia bingung. Ini apa ini? Makanya Allah mengatakan, kalau engkau ragu bahwa yang datang kepadamu itu adalah wahyu, maka tanyalah kepada kitab pemegang kitab terdahulu, bahwa apa yang kusampaikan itu pasti mereka katakan iya. Nah ini jelas. Ini jelas. Ketika kemudian saudara saya bertanya tentang ayat ini bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mengetahui tentang Bani Israel. Dia tidak tahu apa itu Abraham, dia nggak ngerti apa itu Musa, apa itu Taurat. Seketika datang informasi wahyu kepada dia, beruntun. Selama kurang lebih 20 tahun itu, 22 tahun, itu lama kemudian baru dia benar-benar yakin, oh ini adalah dari pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang ada di dalam Al-Quran surah Yunus 94. Lalu kemudian ketika Anda bertanya surah Al-Anbiya ayat berapa tadi? Ayat 7 ya. Di situ diterangkan wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus utusan-utusan sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maksudnya gini, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu didatangkan wahyu kepadanya tentang hal yang kemudian memang dia tidak pernah dengar, karena bangsa Arab itu bangsa di mana mereka tidak pernah diberi kitab sebelumnya, tidak pernah diutus nabi kepada mereka sebelumnya. Lalu muncul ada pewahyuan yang bercerita tentang masa lampau. Maka Allah mengatakan, tanyakanlah kepada orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu ini? Mereka yang memahami tentang kitab-kitab terdahulu. Mereka yang memahami tentang hal-hal yang kemudian pernah diwahyukan oleh Allah kepada mereka, orang-orang terdahulu. Jika kamu tidak mengetahui. Tapi seketika wahyu datang kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah kemudian itu mengetahui, dia tidak ragu. Makanya dia jabarkan ayat suci Al-Quran itu melalui lisannya sendiri, dan apa yang dimuat di dalam lisannya itu disebut hadits. Jadi rangkaian isi Al-Quran, beliau uraiannya itu disebut sabda. Wahyunya disebut firman, kalam Allah, pemahamannya, penjabarannya terhadap kalam Allah itu disebut sabda atau hadits. Nah ini yang dijabarkan di dalam ayat ini. Makanya dikatakan perintahnya, fas'alu ahlal zikr. Itu tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang wahyu yang ada masa lampau. Kepada utusan-utusan masa lampau. Tanyakan tentang Musa, tanyakan tentang Isa, tanyakan tentang Daud kepada mereka. Jika kamu tidak mengetahui. Nah ini yang saya jadikan jawaban kepada saudara saya Karol. Tapi secara luas kemudian, secara menyeluruh dari pesan daripada ayat ini, kita ketika ingin mengetahui sesuatu, ya kita harus bertanya kepada orang yang pakar. Kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui. Tapi pengetahuannya betul-betul tidak diragukan supaya kita tidak disesatkan. Karena yang ditanya di sini, yang dikatakan di sini adalah utusan-utusan Allah. Berarti Nabi dan Rasul. Nah, pengikut Nabi dan Rasul itulah yang harus kita tahu, yang harus kita tanyakan kalau masih ada pada masa ini. Itu begitu, Saudara Karol. Mungkin ada teman Muslim yang lain yang bisa membantu menjawab. Silakan. Kalau saya itu gini Bang Zuma, tadi itu kebetulan saya live ya, itu untuk Wak Labu dan pengikutnya, terutama ya, nggak tahu kenapa, menurut saya Wak Labu ini seperti toksik. Kenapa kok saya bilang seperti toksik? Itu banyak yang ketika saya live tuh banyak juga yang menyerang saya, seperti yang dikatakan oleh Bang Rudi Yohanes ini tadi. Seandainya beliau ini memang benar-benar beliau itu berani atau Pak Bom Bom itu berani, kenapa sih harus di Zoom sana? Sedangkan percayalah kalau di Zoom Muslim itu akan jauh lebih lebih adil, dan kita tahu kok maksudnya batasan-batasan yang dimana
kita tidak boleh masuk dan di mana kita masuk, seperti itu. Mungkin seandainya Anda berdiskusi dengan ilmu yang benar, Anda tidak akan takut untuk ke sini. Kenapa sih ketika menantang harus ke sana gitu? Menurut saya itu kalau ditantang lagi untuk ke sana tidak perlu ditanggapi, Bang Zuma, karena apa? Saya juga tidak tahu kenapa mereka juga masuk pada hari ini tuh menyerang sekali, itu banyak sekali, Bang Zuma. Ketika saya live ya, tadi saya live itu serangan-serangan itu seperti di mana mereka mengatakan Bang Zuma itu menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu Allah juga. Jadi di situ menurut saya itu adalah framing yang sangat luar biasa. Ketika saya berharap ketika Pak Bom Bom dan para rombongannya ini memang benar-benar berani untuk berargumentasi yang bagus, mungkin seandainya Bang Zuma ini mengadakan debat terbuka, mungkin lebih baik menurut saya. Silahkan buktikan keilmuan Anda untuk debat terbuka, atau setidaknya Anda berani masuk Zoom Muslim, MMCI, ada M3, ada MDM, ada JCC. Dan ketika Anda keluar-keluar cuman di kandang Anda sendiri, menurut saya itu sangat tidak etis. Karena apa? Karena ketika Bang Zuma ditantang mereka kemanapun, Bang Zuma dengan gagah berani, Bang Zuma akan datang ke sana. Jadi menurut saya, tunjukkanlah kejentelan Anda, di mana Anda atau pengikut-pengikut Anda ini tidak menyerang seperti itu. Menurut saya ini sangat-sangat lucu sekali. Ini menunjukkan bahwa satu, attitude mereka tidak jalan. Kedua, mereka itu tidak gentle. Yang pertama sebenarnya tidak gentle itu tadi. Karena apa? Kalau Anda gentle, Anda pasti akan mau masuk di Zoom Muslim di sini, MMCI. Banyak kok Zoom Muslim yang memfasilitasi dengan bagus. Insya Allah kita semua juga akan menyambut Anda dengan bagus, tidak seperti Anda menyambut Bang Zuma dengan hal yang kurang pantas seperti itu. Saya rasa Bang Rudi Yohanes pun ketika masuk Zoom Muslim atau Pak Bom Bom itu akan sangat dihargai oleh kita semua. Tapi kenapa ketika Bang Zuma masuk di sana mereka menantang-nantang seperti itu, seolah-olah mereka teriak-teriak, mereka seperti ini, mereka seperti itu. Saya rasa, ataukah ketika Anda tidak gentle seperti itu, apakah pantasnya saya memberikan daster saya ke Anda gitu loh, Bapak-bapak Bom Bom, Bapak Rudi Yohanes dan juga kawanannya yang menurut saya sangat tidak gentle sekali, beraninya di live chat atau Anda keluar-keluar di kandang Anda sendiri. Kalau menurut saya semoga ini didengarkan juga, karena kebanyakan mereka juga menyimak, selalu mengikuti dan selalu memata-matai. Menurut saya itu sangat tidak gentle sekali. Dari saya seperti itu, Bang Zuma. Oke, silahkan. Oke, teman yang lain, makasih Dek. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibahas oleh Mbak Gisel tadi, saya juga tergelitik sih tadi, cuma lagi di jalan saja. Itu tentang apa namanya, walaupun mengatakan bahwa saudara saya Bang Matu mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah Allah, itu saya kira ini kalau jangankan didengar sama orang yang dewasa, umat Islam yang udah kami sudah berakal ya, anak kecil saja di umat Muslim ini sudah dibekali mulai bisa bicara. Anak-anak itu diperkenalkan siapa, nak? Pencipta langit itu Allah. Nah, siapa itu Rasul? Siapa itu Muhammad? Itu adalah Rasulullah. Udah tahu. Anak kecil bahkan putra putri Rasulullah udah pada hafal. Jadi umat Islam ini nggak mudah digoyahkan dengan begitu, dan juga nggak mungkin gampang percaya kan. Walaupun setinggi apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap saja sebagai manusia. Tapi manusia tentunya orang yang dimuliakan. Makanya di situ
Muhammadur Rasulullah itu Sayyidul Anbiya, ya gitu kan, wa Sayyidul Anbiya, terus apa namanya, wa khairil basar. Nah, khairil basar itu Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, tapi tetap posisinya sebagai utusan Allah. Jadi tolonglah kalau menarasikan atau mengeluarkan kata-kata itu menjadi ini dulu gitu loh. Nanti takut diketawain sama anak-anak kecil. Ini anak-anak PAUD itu udah tahu tuh siapa Allah, wujud, kidam, bako, kholafatul hawadisi, yamu binafsi, wadaniyah, kudrat, irodat, ilmu hayat, sama basur kalam, qadiran muridan, aliman hayan samian, basirul mutakaliman. Itu sudah hafal anak kecil, umat Islam itu tahu. Jadi nggak gampang tergoyahkan. Malah nanti diketahuin, saya kasihan aja gitu. Gitu Bang Jumah. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi ada kesempatan. Jadi begini, tadi secara umum Anbiya 7 itu secara umum dipahami untuk bertanya kepada mereka yang benar-benar pakar ya. Ya, secara umum itu. Jadi memang terlihat bagaimana Quran ini zaman ya, situasinya untuk segala zaman. Jadi memang asbabun nusulnya memang ada di masa lampau, tetapi aplikasinya untuk segala zaman. Kalau soal kepakaran yang ditanyai orang yang pakar pada Anbiya 7. Ada juga ayat lain di An-Nisa 110 ya tentang kalau di istilah lain, terjemahan lain di sini, menzolimi diri. Barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, mungkin ada yang mengatakan istilah lain menzolimi dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan ampunan. Pertanyaan juga di sini, menzolimi diri ini. Nah, karena kalau menurut pakar ya yang ahli, menzolimi bisa jadi dianggap justru ada orang yang menzolimi diri, tetapi bahkan sebenarnya banyak ya yang menzolimi diri, tetapi sepertinya malah tidak menyadari sedang menzolimi diri dan orang kawan-kawannya yang lain. Tapi kalau lebih teliti lagi dan ada penjelasan dari pakar, ilmuwan yang lebih mumpuni, maka kalau tidak melakukan melakukan langkah pembatasan diri, malah justru sebenarnya tanpa disadari menzolimi diri sendiri, bahkan juga menzolimi orang lain, meskipun sama-sama diri sendiri maupun orang yang dizolimi sepertinya tidak sadar sementara ada perlakuan itu. Ini mengenai An-Nisa 110 ini. Oke. Baik, Kahi. Iya, silakan. Enggak, saya cuman untuk bukan menguatkan, memastikan aja. Sekali juga bertanya kepada Dindaku. Dinda, pertanyaannya, apakah yang akan terjadi kalau kami umat Islam hari ini belajar tentang kitab suci mereka? Mohon ada klarifikasi. Karena setelah saya pribadi mendengarkan ulasan dari Ahinatai tentang kitab suci mereka, ternyata itu sangat ada korelasi dengan apa yang dalam Quran. Bahkan saya berani mengatakan ini adalah nubuatan gitu kan untuk Rasulullah. Mohon Dinda pastikan tentang baik buruknya ketika kami membaca kitab suci mereka. Walaupun secara ini tentunya saya bangga juga ya. Kita sama-sama tahu bahwasanya tidak sedikit di antara kami umat Islam, ada sahabat kami yang dikaruniakan kemuliaan oleh Allah dengan mampu membaca bahasa asli dari kitab mereka. Dan ternyata setelah kami dengarkan, tentunya ini menjadi membahagiakan. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya penuh penjelasan yang sangat relevansi dengan Islam. Gitu. Betul, kalau saya membaca, bahkan ini izin Ikhwan Pilar dan kepada Guruda untuk saya bacakan sedikit dari apa yang ada dalam Quran terutama. Jadi mungkin begini bahasanya. Saudara kekristenan, kalian wahai teman-teman dari kekristenan, ketahui bahwa kami selama ini hanya membaca Quran.
kami belajar Islam dari Quran kami. Tetapi setelah gurunda kami, adik dan mungkin paman bagi anak-anak kami mengupas, ternyata ada korelasi. Ada kesamaan makna, kesamaan tujuan dari apa yang kitab sebelumnya. Maka di sini saya berani mengatakan, di dalam Quran kami dikatakan seperti ini. Mohon maaf. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak menjadi penolong dan maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Di sini dijelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani tidak senang kepada agama kita. Tentunya wajar. Saya nggak tahu apakah mereka disembunyikan atau gimana, saya nggak tahu nantinya. Ada ayat yang lain mengatakan ada korelasinya nanti. Semoga Brunda mau bersabar nih. Dengan ayat yang lain, dan dapat kamu memutuskan perkara di antara mereka apa yang ditentukan Allah, dan janganlah kamu ikutin hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, agar mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ayat yang lain. Nah, ini juga bagus, subhanallah. Saya agak sedikit merinding juga ya baca-baca Quran yang justru di sini sangat menguatkan apa yang akhirnya kupas tadi. Bentar. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul. Setelah datang kepadamu seorang rasul dari kaumnya sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi saya meminta kepastian adalah begini, Ustaz, Gurunda. Apa resiko? Kalau saya mendengar dari penjelasan Ahina, tentunya ini tidak berbahaya kita melihat kitab suci mereka. Gitu. Itu aja mungkin ya, Ahi. Jadi jelaskan kepada kami resiko dan bagaimana ketika mereka kami baca. Kalau saya jujur, dulu saya haramkan anak-anak saya untuk belajar kitab suci mereka. Tapi setelah Ahina membuka ini semua, ada kesamaan, ada kecocokan. Dan bagaimana ayat-ayat yang lain yang oleh mereka dipaksakan dengan dogma-dogma yang mereka miliki. Demikian Ahina, silakan mungkin dikomentari, dan saya yakin ini bermanfaat untuk teman-teman yang selama ini agak meragukan dengan kehadiran para debater muslim. Demikian Ahi, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Akhi, ketika kita kemudian bertanya tentang pentingnya mempelajari ini semua, kenapa kita harus berbicara tentang mereka? Karena Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk. Untuk siapa petunjuk itu? Untuk kepada seluruh umat manusia. Karena itu yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, kedatangannya kemudian itu adalah untuk mengajak manusia, membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, sementara di tengah-tengah kita, itu ada teman-teman kita yang juga mengajarkan manusia untuk meninggalkan jalan yang lurus itu. Mereka mengajak kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian meninggalkan Islam. Itu ada. Dan kita pun akan selalu membimbing mereka, itu tugas kita. Karena perintah Allah, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Pengutusan Rasulullah Muhammad SAW itu ditekankan oleh Allah, sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanya kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jelas menerangkan kepada kita, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira.
Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang ini, orang-orang yang kufur ini, dan berjihadlah. Ini perintah. Jangan kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka. Dengan apa kita berjihad? Dengan pedang, dengan tombak, dengan panah? Tidak. Tapi Allah memerintahkan kita itu berjihad dengan Al-Quran. Berjihadlah terhadap mereka dengan jihad Al-Quran, dengan jihad yang besar. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Jangan kamu mengikuti. Jadi kalau kita biarkan orang-orang ini keluar tentang agama mereka, masuk ke YouTube, sampai di kuping generasi kita, berarti kita membiarkan. Kita harus melawan. Makanya perintahnya, fala, itu perintah, jangan. Ini hukumnya wajib. Jangan. Tuti'il kafirina. Jangan kamu mengikuti orang-orang ini. Ya, wajahiduhum bi, akan tetapi lakukan perlawanan kepada mereka yang menggunakan Al-Quran. Jihad dan kabira, dengan perlawanan yang besar. Apa perlawanan itu? Ini salah satunya yang kita sedang lakukan. Jadi jangan mundur. Wah, kita umat Islam nggak boleh berbicara mengenai kristologi. Siapa bilang? Islam dengan Al-Qur'annya itu membahas tentang kristologi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ini berbicara mengenai kristologi. Orang-orang yang telah kami beri kitab Torah dan Injil mengenal engkau Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ini hukumnya wajib kita uraikan kepada umat Islam agar mereka tidak disesatkan dengan hal yang mereka sembunyikan. Lalu apa lagi yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa iskala Isa bin Maryam. Ini jelas, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Berarti kita harus menyampaikan kepada umat Islam, kepada generasi kita bahwa Isa yang adalah Nabi kepada Bani Israel, yang diberi Injil, lahir tanpa ayah, sesungguhnya memproklamirkan dirinya kepada Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima yadai minat Torah. Ini kalau di dalam masjid diajarkan untuk apa? Untuk apa diajarkan dalam masjid ini? Laqad kafara alladziina qalu. Ini diajarkan di masjid untuk apa? Long di dalam bukan orang-orang kafir. Harus disuarakan keluar. Makanya dijelaskan, wala tuti'il kafirin wajahiduhum bi jihadan kabira. Jangan cuma di masjid. Siang malam di masjid. Iya bagus kalau umat Islamnya ke masjid semua. Tanpa sadar tetangga kita murtad, kiri kanan murtad. Kenapa? Tidak ada yang melakukan fala tuti'il kafirin wajahiduhum bi jihadan kabira. Enggak ada. Gengsi dia karena di situ tidak ada fulus. Apa yang terjadi? Muncul orang ini nikah beda agama. Orang ini tiba-tiba ke gereja. Orang ini diberitakan sudah dibaptis. Kenapa? Perintah Allahnya tidak dilakukan. Jadi kita harus menyampaikan kebenaran itu. Ketika dikatakan, sembahlah Yesus karena dia adalah Allah perkasa, Raja damai, Raja itu, Raja ini, Raja sono, Raja sini. Berhenti katakan itu. Yang pantas menduduki jabatan sebagai Raja adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan, fala tuti'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Kami tidak akan mungkin mengikuti apa yang kamu sangkakan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu datangnya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Isa itu terangkat ke langit. Apa buktinya? Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bih man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Siapa yang akan mengajarkan ini kepada seluruh umat manusia kalau kita diam? Siapa? Kalau kristologi ini semua bingkem semua mulutnya, lalu yang menyelamatkan orang-orang yang ingin dimurtadkan kemudian itu sopo?
hanya sibuk di masjid, hanya menghadiri kajian-kajian Al-Quran, hanya orang-orang yang terpanggil belajar Al-Quran, itu aja yang kita bimbing. Tapi mereka yang jauh dari Al-Quran, kita tidak pernah rangkul. Sehingga dirangkul dengan Indomie dan uang 5.000 rupiah, mereka pindah akidah, apa akibatnya? Neraka kekal. Anda tega? Tentu tidak. Makanya lakukan itu. Dengarkan perintah Allah. Wala tuti'il kafirina wa jahidahum bi jihadan kabira. Lakukan perlawanan dengan perlawanan apapun. Korbankan hartamu, korbankan waktumu, korbankan waktu istirahatmu, korbankan waktu dengan keluargamu. Lakukan perlawanan terhadap mereka yang melakukan sentilan-sentilan terhadap ajaran agama Islam. Fala tuti'il kafirina. Jangan kau ikuti mereka. Jangan kau biarkan mereka. Bantah mereka dengan menggunakan Al-Quran. Karena kalau orang berbicara mengenai Orde Lama di masa Orde Baru, itu wajar. Tapi kalau orang berbicara mengenai Orde Baru di masa Orde Lama, itu tidak wajar. Tapi kalau reformasi membahas tentang Orde Lama, Orde Baru, itu sunnatullah. Itu hukum alam. Nah, kalau Islam berbicara mengenai agama-agama terdahulu, itu pantas. Itu wajar. Karena Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang telah berkarya mengutus para nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Nggak salah. Makanya saya berniat mendirikan pesantren, di mana pesantrennya itu nanti membahas tentang materi-materi kristolog. Itu niatan saya. Saya ada tanah, ya, di samping masjid yang kita bangun sekarang, itu akan saya gunakan insya Allah kalau Tuhan memberi izin. Kita bangun pesantren, materinya tentang kristologi, membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kristolog, lalu kita kajikan, kita sampaikan kepada siswa dan siswa kita, supaya mereka menjadi garda terdepan membentengi umat dari pemurtadan ke depannya. Umur kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini antum semua mendengarkan suara saya, besok tinggal mendengarkan kenangan-kenangan dari saya. Bisa jadi. Jadi kalau tidak muncul kemudian kristolog-kristolog yang bisa membentengi akidah umat, mengajarkan bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, hanya Nabi Tuhan, berhenti menuhankan dia, maka siapa lagi yang akan menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini? Layaknya Raja Hezekia yang kemudian sama seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, menjadikan hukum-hukum Allah sebagai panji utama di dalam menegakkan syariat kepada bangsa-bangsa lain. Saya kira begitu, Gurunda, sahabat saya, Ahi Buddha Angon, pertanyaan yang sangat luar biasa, yang pastinya kalau ada yang mengatakan berhenti melakukan dialog-dialog seperti ini, tolong hadapkan kepada saya. Demikian. Oke, terima kasih untuk Bang Zuma, sangat luar biasa sekali dan kita bisa mengambil ilmu dan juga pelajaran apa yang saya rasa memang sebelah itu sangat usil sekali Bang Zuma ya. Semoga next bisa terbuka juga hatinya, dan juga ini yang nyerang-nyerang di LC ini semoga juga sadar juga kalau misalkan Anda ingin berdiskusi silakan naik ke Zoom, jangan keluar-keluar, beraninya cuma nulis di sana. Menurut saya pasukan-pasukan mereka itu aneh Bang. Kayak apa, anak-anak TK yang digiring ke kanan, ke kiri gitu. Kalau mereka tidak mau jadi kerbau gitu. Kalau tidak mau jadi kerbaunya bapak sebelah, Anda ya jangan mau diperlakukan seperti itu. Atau Anda terbiasa menjadi kacung. Jadi Anda terbiasa disuruh kanan, suruh kiri, mau sama majikannya gitu. Oh tidak, jangan seperti itu ya. Saudara-saudara, ketika Anda disuruh menghujat, Anda menghujat. Ketika Anda disuruh seperti ini, seperti itu, Anda seperti itu. Jadi saya pikir itu adalah kualitas Anda sampai segitu aja gitu loh. Anda ilmunya sampai segitu. Apabila Anda punya ilmu, mari silahkan masuk ke Zoom dan jangan menghujat di live chat saja. Silahkan masuk ke Zoom. Kalau memang ingin berdiskusi dengan bagus, insya Allah kita semua juga akan di sini ada banyak gurunda-gurunda yang sangat luar biasa keilmuannya untuk memaparkan tentang Al-Quran juga gitu. Kalau apakah sudah ditutup atau masih lanjut, Bang Zuma? Saya ini mau menambahkan saja tentang pertanyaan Kang Budak Angon tadi, apakah boleh? Ini kebetulan saya memegang kumpulan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang 9,
di Banyuwangi pada tanggal 8 Muharram 1353 yang bertepatan dengan 23 April 1934 Masehi. Itu pertanyaannya persis. Yaitu pertanyaannya begini. Bagaimana hukum menelaah kitab-kitab karangan orang kafir, orang Kristen di sini bacanya. Seperti Munjid dan lain sebagainya. Apakah haram atau tidak? Ini pertanyaan dari peserta, pertama dari Jepara. Maka jawabannya saya hanya membaca saja. Nah, jawabannya tidak boleh menelaah kitab-kitab karangan bukan orang Islam kecuali bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan hak dan batil. Maka saya sangat setuju sekali ketika Bang Juma mendirikan pesantren yang di situ ada pelajaran kristologi, karena memang itu dibutuhkan ya untuk saat ini dan kedepannya. Ini keterangan kenapa ini jawabannya itu tidak boleh kecuali orang yang mengerti dan dapat membedakan hak dan batil. Ini keterangan dari kitab Fawaidul Makkiyah dalam khatimah. Wala fil fatawa al hadisati la yajuzu qira'atu siratil bakri li'anna ghalibaha batilun wa kadhibun wa qad ikhtalata fa harumal kullu haitsu lam mayyiz. Nah, ini masih ada panjang, cuma artinya begini. Dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah atau fatwa-fatwa baru disebutkan tidak boleh membaca buku Sirah Al-Bakri. Maksudnya mewakili ya, kitab karangan-karangan orang kafir gitu ya. Karena sebagian besar isinya merupakan kebatilan dan kebohongan yang bercampur aduk. Maka keseluruhannya menjadi haram karena tidak bisa membedakannya. Dengan demikian dapat diketahui keharaman membaca Nuzhah Al-Majalis dan semisalnya buku-buku yang dikarang oleh orang-orang kafir, yang di dalamnya memuat kebatilan bercampur dengan yang tidak batil. Sekiranya sulit untuk membedakannya, sampai pada ungkapan pengarang kitab Tuhfah, bagi orang yang tak punya kemampuan intelektual diharamkan membaca kitab seperti Taurat yang sudah maklum bahwa kitab tersebut sudah palsu atau ia ragu terhadap kebenaran kitab tersebut. Jadi dibolehkan, tapi bagi orang yang sudah bisa membedakan mana hak dan mana batil. Maka ketika ada satu pesantren yang mengajarkan tentang perbandingan agama, itu alangkah lebih baiknya, dan itu saya kira menurut dari keputusan muktamar ini dibolehkan. Begitu, Pak. Mau lanjut. Oke, apakah masih ada yang ingin ini Bang Ilyas gimana, Bang Juma bagaimana? Apakah ditutup? Ya, saya sedikit aja. Oke, silakan. Ya, saya cuma ingin menyampaikan begini, Mbak Desa dan kawan-kawan yang lain, itu kebingungan saya ya. Ketika saya memikirkan apa yang ada di benak kawan-kawan kita Kristen ya. Ketika mereka mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia Yesus. Ini Yesus jelmaan apa dilahirkan? Itu yang saya tidak habis pikir. Ketika nyata-nyata di dalam kitab mereka dikatakan dilahirkan, kalau bisa dilahirkan ini disamakan dengan menjelma, lah kita ini jelmaannya siapa? Mbak Josel jelmaannya siapa? Josel kan dilahirkan. Iya, saya dilahirkan dari ibu dan bapak saya. Tapi bisa nggak Josel dikatakan Dari jelmaan? ibu saya yang melahirkan saya, ibu saya ya. Kalau tidak ada bapak saya juga nggak bisa. Iya, tapi bukan jelmaan kan? Nah, yang ya kalau dilahirkan ya bukan jelmaan, ini mereka kok kelintir-kelintir menjadi menjelma gitu. Padahal jelas-jelas bahwa Yesus itu dilahirkan, kan begitu. Nah, kemudian tentang bahasan kita tentang Yesaya ya, di dalam Yesaya, ketika itu diarahkan ke Yesus, apakah Yesus ini lahir di zamannya Yesaya gitu? Apa ada keterangan seperti itu? Saya nggak habis pikir itu. Karena setahu saya ya
Yesus ini bukan lahir di zamannya Nabi Yesaya. Gitu. Ya itu makanya saya itu sampai pusing juga cara mikirnya mereka ini. Ya saya pikir mereka ini bukanlah orang-orang bodoh. Apa yang terjadi dengan mereka? Memaknai atau memahami ayat yang ada di dalam kitab suci mereka itu sampai ngawur gitu. Mahadewa jelmaan dari siapa? Yesus dilahirkan dari Bunda Maria. Dikatakan jelmaan. Aduh. Itu yang saya tidak habis pikir ya, cara pikir mereka ya. Tidak masuk akal itu cara ngomong mereka sehubungan dengan apa yang tertulis dalam kitab. Gitu aja sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit dari saya sebelum kita tutup, Dek. Iya, silahkan. Ya, terkait dengan apa yang dipertanyakan oleh saudara kita, Akhi Buddha Angon, dan juga salah satu dari sahabat kita tadi yang begitu menguraikan ya tentang boleh tidaknya. Ini adalah suatu kewajiban, hukumnya wajib. Ya, mengajarkan, menyampaikan Al-Quran itu sangat jelas. Apalagi ketika Al-Quran yang dibantah, dimusuhin, dibenci, diputar balikkan kemudian. Umat Islam nggak boleh diam. Tapi Al-Quran memberikan resep, kunci, cara, metode. Nggak boleh sembarangan. Makanya dikatakan oleh sahabat kita tadi, ya dibolehkan. Tapi dengan tujuan sudah bisa membedakan antara hak dan batil. Bukan orang yang awam tentang Islam, kemudian belajar Bible. Nggak bisa. Makanya banyak teman-teman di lab komen itu selalu minta, Bang, saya ingin masuk Zoom. Wah, kalau mau jadi pemateri silakan. Tapi kalau hanya untuk duduk di dalam, kemudian tidak memberikan sumbangsi apa-apa, ya percuma. Mending belajar Quran dulu, baru kemudian mencari pemateri dan seterusnya. Karena nggak gampang. Tidak seperti orang-orang di seberang, yang penting bisa memahami sesuai dengan pemahamannya sendiri terhadap terjemahan Al-Quran, maju dia sebagai debaters, yang penting air liurnya banyak. Kalau kita umat Islam itu tidak. Umat Islam itu ada kaidahnya. Al-Quran menerangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab. Jadi itu larangan. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Tapi yang kita hadapi ini kan bukan ahli kitab. Ya, bahlul kitab yang kita sedang hadapi ini. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang baik. Jangan kau berdebat dengan mereka ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Itu perintahnya di dalam Al-Quran para sahabat. Tapi ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Jadi kita tidak boleh berdebat kecuali dengan cara yang baik kepada ahli kitab yang baik. Tapi kepada ahli kitab yang zalim, kita boleh berkeras kepada mereka. Makanya dikatakan wajahiduhum bi jihadan kabira. Nah, itu kenanya di situ. Kita harus berjihad dengan jihad besar. Kita harus keras terhadap mereka. Katakan Tuhan itu satu. Katakan Tuhan itu satu. Nah, itu kenanya di situ. Jadi kita nggak boleh kemudian bermanis-manis. Mereka sudah menghujat Allah, masih bermanis-manis. Menghujat Rasulullah, masih bermanis-manis. Memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang bagus. Sementara siang hari dia menghujat Allah. Itu nggak bisa. Makanya Al-Quran menggariskan illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kalian harus keras. Keras bukan berarti menggunakan senjata tajam, bukan. Keras dalam arti peran logika kita. Menggunakan Al-Quran kita untuk mengkaji itu. Itu yang dimaksud. Makanya kalau saudara-saudara mendengarkan, Suma itu kok kayak marah-marah ya? Suma itu kok kayak malu, ngamu-ngamu dia? Oh tidak kawan. Kalian yang membentuk Suma seperti itu. Coba kalian lembut. Sahabatku Suma, saudaraku Suma. Oh, enggak mungkin saya juga berkeras. Kenapa? Saya berperilaku sesuai dengan kitab suci saya.
illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billadziina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Saya terangkan kepada kalian dengan suara lantang, aku ini muslim. Ya. Jadi kalau Anda menghujat Allah, menghujat Al-Quran, menghujat Rasul Muhammad SAW, saya katakan aku ini muslim. Aku pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela ajarannya, jangan lagi di framing. Oh, Allah itu perlu dibela. Membela ajarannya. Jadi kaidah daripada yang kemudian ditorehkan Al-Quran itu tidak bisa ditawar-tawar. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati. Jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali hiya ahsan, dengan cara yang baik. Illa, nah gitu. Kecuali alladzina salamu minhum, orang-orang kesetanan di antara mereka. Sama si Rudi harus keras karena dia adalah orang zalim. Kenapa dia zalim? Dia sudah tahu Yesus itu Tuhan, dibilangnya manusia. Dia sudah tahu manusia, dibilangnya Tuhan. Itu zalim itu. Dia sudah tahu Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, justru dia menyembah kepada Yesus. Zalim itu. Bom-bom juga begitu. Yang lain juga begitu. Nah, yang mereka yang zalim ini kita harus keras, jihad dan kabira, dengan perlawanan yang besar. Katakan la ketika dia tidak, katakan na'am ketika dia ya. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, doakan saya ya, mudah-mudahan niatan saya itu bisa terwujud. Kita akan membentuk sebuah pesantren. Pesantrennya tidak usah terlalu besar. Kita pesantrennya kecil-kecil aja. Bisa muat sampai 100 santri, itu udah lumayan. Kita ajarkan hafal Quran, kemudian kita berikan mereka dalil-dalil Bible. Satu hal yang perlu saudara paham, ketika kita menghafal Quran dan menghafal Bible, itu lebih mudah menghafal Al-Quran daripada Bible. Padahal Bible bahasa Indonesia. Kenapa rupanya? Karena di dalamnya tidak ada roh. Karena dia bukan wahyu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu. Sehingga siapapun yang dengan sungguh-sungguh ingin menghafalnya, maka dengan mudah dia akan menghafalnya. Nah, itu yang perlu sahabat-sahabat pahami. Jangan kira, gampang itu menghafal Bible. Karena dia bahasa Indonesia. Makanya tidak ada satupun dari mereka, orang-orang yang sekolah berpuluh tahun tentang Bible, yang hafal Bible. Kenapa? Karena tidak ada roh di dalam kitabnya mereka. Tidak ada roh di dalam kitab mereka. Nggak ada. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu jelas. Mudah dihafal bagi orang-orang yang benar-benar suci. Ya, benar-benar suci dari dosa, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Jadi Al-Quran itu mudah dihafal bagi orang-orang bersih hatinya. Makanya para tahfizul Quran dilarang bagi mereka itu untuk melakukan hal-hal tindakan yang bisa mengotori jiwa-jiwa mereka. Kenapa? Agar hafalannya itu tinggal di dalam diri mereka. Tapi kalau Bible, Pak, hafal hari ini, 2 hari kemudian lupa. Hafal lagi, hafal. 1 jam, 2 jam, 3 jam, hafal. Habis itu, begitu menghafal data-data yang lain, yang kemarin itu dilupa. Kemudian hafal lagi hari ini, minggu depan lupa. Begitu tuh. Saya ngalami karena saya yang menghafal Bible. Tapi kalau dikatakan seperti Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu akan beda ketika kita menghafal kitabnya teman Kristen. Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita. Nah, itu nanti berubah berita-berita menjadi peristiwa-peristiwa, peristiwa-peristiwa berubah menjadi kejadian-kejadian. Jadi dia simpang siur. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada hikmah. Di dalamnya tidak ada yang dikatakan wahyu, tidak ada roh. Begitu loh. Jadi kalau Anda bertanya di sekolah pesantren itu nanti apakah disuruh menghafal? Tidak. Disuruh mengkaji ayat-ayat tentang Yesus itu bukan Tuhan menurut Yesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catat.
ayat-ayat bahwa Yesus itu bertuhan. 1, 2, 3, 4. Catat. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga ketika berdialog, bagaimana mungkin Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Dia adalah Bapa dan dirinya adalah satu. Sementara di dalam Yohanes 8, nomor 17, nomor 18, nomor 19, Yesus mengatakan dengan pasti, bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa 2 saksi itu sudah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan Tuhan Bapa yang bersaksi tentang diriku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Nah, gitu cara belajar kristologinya, teman-teman. Ya, sehingga sekali lagi saya katakan, doakan saya supaya cita-cita niatan ini bisa benar-benar terkabulkan, sehingga teman-teman yang ada di luar Pulau Sulawesi yang ingin anak-anaknya belajar tampil sebagai kristolog bisa ngirim ke kita untuk kita godok menjadi seorang ulama yang paham Al-Quran sekaligus paham tentang kristolog. Kalau yang selama ini di masjid ceramah, tanya tentang Yesus, mereka bingung. Tanya tentang kitab Lukas, bagaimana Ustaz? Apa itu? Bagaimana kalau kita membahas tentang Yohanes, Ustaz? Apa hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 3? Apa itu Yohanes? Maksudnya apa itu? Nah, itulah kelemahan kita. Kita tertidur, tidak memahami tentang buku-buku terdahulu. Padahal perintahnya bertanyalah kepada mereka. Tanyakan kepada mereka. Al-Quran juga mengatakan jihad dan kabira. Bagaimana cara kita berjihad kalau kita tidak mengenal musuh? Untuk melumpuhkan musuh, kita harus tahu senjatanya apa. Oh, dia menggunakan senjata ini. Pelajari, kaji, rangkul itu, karuin. Bawa dia untuk hantamkan ke mulutnya. Itu baru bisa menjadi sebagai pejuang yang handal. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Kalau yang kita lihat selama ini, mereka hanya menjagokan kitab mereka, tapi dia tidak tahu kitabnya umat Islam. Salah dia. Dia kalah 1000 langkah. Kalau kita paham Al-Quran, insya Allah, kemudian kita juga paham kitabnya mereka. Makanya mereka kelabakan. Kemana-mana, bawa Zuba, kau ke sini, naik ke sini. Begitu kita naik, biji matanya jatuh, lidahnya jatuh, kupingnya teriris sendiri dengan sendirinya. Tinggal mulutnya yang kuar-kuar, entah apa dia katakan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesetiaan para guru saya yang ada di Zoom MMCI. Antum luar biasa, meski materinya ini bukan materi yang luar biasa, tapi antum antusias mengikutinya. Saya kira itu adalah hal yang merupakan penghormatan khusus kepada saya sebagai salah satu dari kalian, sebagai salah satu garda terdepan di dalam membentengi umat ini dari pemurtadan. Sahabat Kristen, pesan saya kepada antum semua. Sejauh manapun Bang Suma membahas tentang kitab kalian, Bang Suma tidak akan keluar dari koridor Al-Quranul Karim. Makanya kalian tidak usah takut sama Bang Suma. Yang saya sampaikan hanya apa yang ada di dalam kitab Anda. Saya tidak akan mungkin kemudian menyampaikan sesuatu yang menyalahi apa yang tertuang, yang tertulis dalam kitab Anda. Penafsiran itu wajar. Nafsiran terhadap sebuah pernyataan orang itu biasa. Nah, oleh karena itulah kemudian saya pribadi, Anda nggak usah takuti. Kenapa? Karena Al-Quran saya itu sudah menorehkan kaidah di dalam berdialog. Illa ladzina zalamu minhum. Saya hanya keras terhadap orang-orang yang zalim di antara kalian. Siapa yang zalim itu? Yang menghujat nabiku, yang menghujat Tuhanku, yang menghujat kitabku, yang menghujat agamaku. Saya pasti keras. Tapi keras di sini adalah keras yang terukur. Tidak seperti kalian, janjian, bawa badi, bawa pisau, datang ke sini, aku dantangin kamu, kayak kemarin itu. Saya didantangin sama si Bom Bom. Ayo semua, kita ketemu. Bawa badimu sampai 7. Kawan, belum tentu kau bisa mengalahkan Bang Suma. Belum tentu. Belum tentu. Lomba lari aja dulu dengan Bang Suma. Kalau kamu kuat baru hebat. Nggak usah adu fisik. Lomba lari. Ya. Lomba lari aja kalau bisa hadapi Bang Suma. Hebat kalian. Jadi nggak usah berpikir, oh ini Suma keras. Begitu ketemu, oh tidak. Enggak lah. Kecuali Anda berkeras dalam arti kata menyerang agama saya secara fisik. Ya, saya tidak mungkin membelakang, pasti kuda-kuda saya pasti lebih kencang dari Anda. Tapi Islam itu hanya melakukan perlawanan. Islam itu tidak memerangi, Islam itu ketika diperangi melakukan perlawanan. Itu yang Anda harus tahu. Jadi kalau ada mengatakan Zuma itu orangnya keras, mulutnya begini, itu cuman retorika dalam penyampaian. Kalau Anda baik, saya juga baik. Coba lihat konten-konten saya. Teman-teman Kristen yang lembut, saya juga lembut. Tapi keras, saya juga keras. Karena itu adalah panduan di kitab suci saya. Tetapi saya tidak diajarkan untuk menghujat, menista, kemudian
mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab saudara. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa saya mengatakan kemarin, andai saja Mazmur 110 ya, itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang perkasa, Allah yang perkasa adalah Yesus, dan Yesus kalian katakan Raja Damai dan seterusnya, hal itu lebih pantas dinobatkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kalian framing, kalian pelintir kata-kata saya sampai mengatakan Zuma memutuskan tanggal 8 Oktober adalah hari kelahiran Rasul Muhammad SAW sebagai Allah. Ini apa yang kayak begini nih? Ya, tapi kalau Anda mengatakan Zuma memproklamirkan tanggal 25 Desember sebagai hari kejadian mualaf sedunia, itu baru betul. Ya, janganlah menambah-nambahi, memelintir. Karena dengan cara begitu, umat Kristen itu masih ada yang sehat otaknya, masih ada yang waras otaknya. Ketika melihat kalian mengatakan begitu, mereka semakin risih, mereka semakin ilfil terhadap kalian. Kristen sendiri ilfil dengan kalian, dan cara-cara kalian itu menipu, memelintir pernyataan-pernyataan orang. Jangan sampai mereka itu malah meninggalkan agama kalian. Kasihan kan, kalian hidup dari donatur. Kan gitu ya. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guru saya yang ada di Zoom ZTZ ini, dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh netizen. MMCI Bang Zuma, mohon maaf. MMCI, sorry, mohon maaf, saya lagi di MMCI karena kebetulan saya juga Dewan Suruh di CTC, jadi MMCI dan CTC itu sering berulang, gitu ya. Jadi mohon dimaafkan, maksud saya di MMCI, ya, di Zoom yayasan kita, ya, yang dicintai oleh semua umat Muslim. Nah, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di live comment, semua subscriber yang ada di Zulkifli Abbas, channel-channel yang berafiliasi dengan MMCI, Ucok Tebas, Kores Kristus, kemudian apalagi Lensa News TV, Josel Official, Amanah Sang Hamba, Debat Hebat, kemudian siapa lagi, Pengamat Debat, Mantele TV, ya banyak pokoknya, Bang Kismet Channel, kemudian apa lagi, Macan Pajajaran, Mahadewa, wah ada juga adik saya di sini. Kemudian abang saya, guru saya Darman Andi, kemudian semualah ya. Sosial official Bunda. Viral Indonesia, Lensa News, Tambaragi, apalagi yang belum saya sebutkan? Josel official belum Bunda. Bom belum. Bang Juma, nih Eric Channel dari Bandung. Eric Channel, ya. Jadi saya punya pesan. Oh, ajang debat, iya. Ajang debat channel. Saya punya pesan kepada teman-teman sekalian. Saya pikir di sini dari tadi Bang Lensa News Muslim ini ingin mengajukan satu mungkin ada yang ingin disampaikan, apakah diberi waktu untuk menyampaikan? Ya, sedikit lagi Dek, lagi habis sebelumnya. Kepada teman-teman yang ada di live chat ya, di channel-channel yang saya sebutkan, terima kasih, Anda sangat luar biasa. Mohon supaya channel yang saya sebutkan tadi itu di-subscribe semuanya. Dari channel yang netizen yang ada di Zulkifli Abbas, channel kita yang tampil sekarang di layar itu semuanya di-subscribe. Meski ganti-gantian nantinya ditonton, tapi paling tidak dengan eksistensinya kita sebagai apologet, materi-materi seperti ini harus tetap sampai kepada anak cucu kita dengan mempertahankan channel-channel kita. Channel kita kuat apabila subscribernya itu kuat, apabila yang like channel kita itu banyak. Oleh karena itu jangan berhenti kemudian sampai di tangan Anda informasi tentang konten-konten kami. Lanjutkan terus dengan mensubscribe semua channel-channel Muslim. Demikian dari saya. Mungkin dari saudara Lens News Muslim, silakan ada yang ingin disampaikan. Ya, oke, atas waktunya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jamaah, ya, semua jamaah Zoom MCI dan netizen Fisabilillah di live chat semua Mara Syiar. Kebetulan berhubung di MCI ini ya, Makassar Mu'alaf Center Indonesia ya, yayasan resmi Gurunda Zuma. Ya, tepat banget saya menyampaikan ini. Jadi kita tahu semua ya bahwa Gurunda Zuma memang tadi dari disampaikan ya sedang proses pembangunan masjid di Makassar ya, tepatnya di dekat wisata beliau, rumah Hobbit Bolangi ya Gurunda ya. Iya, benar Ahib. Ya, kemarin sedang proses serambi dan tempat wudhu kalau nggak salah itu kemarin. Siap. Jadi kalau untuk
saya menyampaikan mengajak kepada seluruh Ikhwan Fillah dan netizen di semua Menara Syiar, terutama di channel saya ya, Lensa News Muslim. Di sini kan subscriber saya itu sudah 750.000 subscriber ya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi saya mengajak ya kepada teman-teman yang untuk niatnya apa ya? Niatnya wakaf atau infak, Ustadz ini? Wakaf infak, ya. Ya, jadi mewakafkan untuk sedikit rezeki dari Ikhwan Fillah semuanya. Jadi kalau khususnya di channel saya Lensa News Muslim itu kan subscriber sudah 750. Misalnya kita Bismillah menginfakkan 10.000 aja ya, itu udah berapa coba? 10.000 rupiah dikali 750.000 orang atau subscriber ya, itu sudah 7,5 M. Wow, 7, itu bisa jadi pesantrennya sekalian. Masya Allah. Ya kita ambil misal juga, misalnya ya enggak semua ya. 750 itu kan ya mungkin campuran dari ada beberapa, karena dulu saya memang channelnya news ya, berita politik atau berita Islami. Jadi mungkin ya dibuat 500.000 orang aja yang ngasih, misalnya 10.000. Nanti itu udah berapa lah tadi, 5M berarti 5 meter ya, 5M itu kan luar biasa banget. Jadi kalau ada yang kemarin ada yang 50.000, ada yang mungkin 100.000 dan berapapun lah, itu Masya Allah untuk mewujudkan harapan kita bersama. Memang Ustadz Zuma itu ya mungkin kalau membangun sendiri dengan limpahan rezeki dari beliau itu sudah bisa membangun sendiri sebenarnya, cuma kan beliau punya niat yang tulus dari netizen ya. Masjid itu dari netizen yang kemarin udah kita lihat bersama di channel beliau ya, liputan dari perkembangan pembangunan masjid tersebut. Jadi di sini marilah kita bersama-sama berlomba-lomba untuk mewujudkan lah harapan kita bersama. Mungkin udah ada beberapa kemarin yang sudah masuk, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran bil jannah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu aja Gurunda. Mungkin kapan-kapan perlu collab nggak apa-apa nanti untuk pembangunan masjid itu di channel saya, nggak apa-apa Gurunda, atau bareng-bareng atau gimana bisa gitu. Terima kasih dari saya. Oh ya, untuk nomor rekening yang nanti buat transfer atau mungkin gimana dari media mana, misalnya dari bank itu nanti Bank BTN dengan nomor rekening yang sudah disebutkan di deskripsi saya ya, di 04 kali 40 13.000 17 ya, atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dengan kode di belakang, kode unik ya, khusus untuk pembangunan masjid ini itu 999 atau 999 di 03 belakang ya, diganti 999. Untuk konfirmasi WA nanti bisa ke nomor saya atau nomor dari yang 0819 itu 227 itu Gurunda ya, untuk konfirmasi. Iya. Oke. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian, banyak salah maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda Josel, mungkin sudah bisa ditutup deh kalau nggak ada lagi yang lain. Dan tadi malam alhamdulillah ada saudara kita yang ingin menitipkan sedikit rezekinya, dan saya memberikan rekening langsung kepada beliau, Bang Zuma, namanya Bang Abdul, dan beliau akan langsung mentransfer sendiri begitu. Dan semoga berkah ya untuk semuanya ya, dan terima kasih untuk semuanya. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah lama juga dan mungkin kita waktunya mepet sekali untuk mungkin ada sholat asar ya, kita semua memang waktunya sholat asar. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri diskusi kita, obrolan kita hari ini sangat luar biasa, menginspiratif sekali ya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.